Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit lobi Hotel Grand Imperial. Cahaya keemasannya memantul pada lantai marmer yang dipoles sempurna, menciptakan ilusi sungai cahaya yang mengalir di bawah kaki para tamu undangan. Malam ini adalah perayaan ulang tahun ke-10 PT Arta Gemilang, sebuah perusahaan properti yang sedang naik daun di ibu kota. Di depan pintu masuk ballroom, antrean tamu berbalut busana rancangan desainer ternama mengular rapi. Wangi parfum mahal bercampur dengan aroma bunga lili segar yang menghiasi setiap sudut. Di antara gemerlap itu, seorang wanita berdiri dengan canggung di barisan paling belakang. Namanya Alia. Berbeda dengan tamu wanita lain yang mengenakan gaun sutra atau satin berkilauan, Alia hanya mengenakan gaun terusan berwarna biru tua. Bahannya katun biasa, bersih dan rapi, namun jelas bukan sesuatu yang pantas bersanding dengan gaun-gaun seharga puluhan juta rupiah di sekelilingnya. Rambutnya diikat sederhana tanpa hiasan, dan wajahnya hanya dipoles bedak tipis. Saat gilirannya tiba di meja registrasi, dua petugas penerima tamu, wanita muda dengan riasan tebal, menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapan itu bukan tatapan menyambut, melainkan tatapan yang biasa diberikan seseorang pada noda kotor di lantai. "Selamat malam, Bu," sapa salah satu petugas dengan nada yang dibuat-buat sopan, namun matanya menyeratkan penghinaan. "Bisa tunjukkan undangannya?" Alia tersenyum tipis, mencoba mengabaikan tatapan merendahkan itu. "Saya tidak membawa undangan fisik. Tapi saya istri dari Direktur Utama, Rian Pratama. Seharusnya saya bisa masuk tanpa itu, kan?" Kedua petugas itu saling berpandangan, lalu salah satunya menahan tawa kecil. "Maaf, Bu. Tapi instruksi dari Pak Rian sangat jelas. Tamu VIP dan VVIP harus memiliki undangan barcode. Lagi pula..." Petugas itu menjeda kalimatnya, matanya kembali menyapu penampilan Alia dengan sinis. Di daftar istri direksi, tidak ada catatan tamu dengan penampilan seperti Ibu. "Cek lagi," kata Alia, suaranya tenang namun tegas. "Nama saya Alia." "Sudah kami cek, Bu." "Tidak ada," jawab petugas itu ketus, mulai kehilangan kesabaran. "Tolong minggir, Anda menghalangi tamu lain yang benar-benar diundang." Saat Alia hendak memprotes, sebuah suara berat yang sangat ia kenal terdengar dari arah pintu masuk lobi. "Ada keributan apa ini?" Alia menoleh. Di sana, Rian, suaminya, sedang berjalan masuk. Ia tampak gagah dengan setelan jas tuxedo hitam, rambutnya ditata rapi dengan pomade. Namun, yang membuat darah Alia berdesir panas bukanlah ketampanan suaminya, melainkan siapa yang menggandeng lengannya. Seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya. Siska, sekretaris pribadi Rian yang selama ini dirumorkan memiliki hubungan gelap dengannya. Siska menenteng tas bermerek keluaran terbaru, dan di lehernya melingkar kalung berlian yang Alia tahu harganya setara dengan gaji Rian selama 6 bulan. "Mas Rian," panggil Alia. Rian berhenti melangkah. Matanya membelalak saat melihat Alia berdiri di depan meja registrasi. Namun, bukannya rasa bersalah atau terkejut yang muncul, wajahnya justru memerah karena malu dan marah. Ia bergegas menghampiri Alia, menarik lengan istrinya itu kasar agar menjauh dari antrean tamu VIP. "Kamu ngapain di sini?" desis Rian dengan suara tertahan, namun cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar mereka. Cengkeramannya di lengan Alia terasa menyakitkan. "Ini acara ulang tahun perusahaanmu, Mas." "Sebagai istri, aku berhak datang," jawab Alia, menatap mata suaminya lurus-lurus. Siska, yang berdiri di samping Rian, menutup mulutnya dengan tangan yang lentik, tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti denting gelas pecah di telinga Alia. "Aduh, Rian. Istrimu ini benar-benar nggak tahu malu, ya? Lihat penampilannya. Dia pikir ini acara arisan RT." Rian mendengus kasar, melepaskan tangan Alia seolah baru saja memegang sampah. Ia menepuk-nepuk jas mahalnya, seakan takut tertular kemiskinan dari istrinya sendiri. "Dengar ya, Alia," kata Rian, jarinya menunjuk wajah Alia. "Kamu itu nggak pantas ada di sini. Lihat sekelilingmu. Ini acara mewah. Orang-orang di sini adalah pebisnis kelas atas, kolega, investor. Kalau mereka melihatmu dengan baju pasar malam ini,
Mau ditaruh di mana mukaku? Baju ini kamu yang belikan 3 tahun lalu saat kita masih merintis. Balas Alia pelan. Itu dulu. Sekarang aku direktur utama PT Arta Gemilang. Levelku sudah beda, bentak Rian. Suaranya mulai menarik perhatian para tamu yang baru datang. Beberapa karyawan yang mengenali Rian mulai berkerumun, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mereka. Pak Rian, kenapa itu? Bisik seorang staf pemasaran. Itu istrinya? Ya ampun, dekil banget. Beda jauh sama Bu Siska, sahut yang lain. Siska semakin membusungkan dadanya, merasa di atas angin. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya yang penuh riasan ke wajah Alia. Aroma parfumnya yang menyengat membuat Alia mual. Mbak Alia, lebih baik Mbak pulang saja, kata Siska dengan nada mengejek yang manis. Kasihan Rian. Dia sudah kerja keras membangun citra perusahaan. Jangan sampai hancur cuma gara-gara istrinya kelihatan seperti pembantu yang nyasar ke hotel bintang 5. Jaga mulutmu, kata Alia dingin. Kamu yang jaga sikap. Rian membela gundiknya. Ia mendorong bahu Alia pelan, namun cukup untuk membuat Alia mundur beberapa langkah. Kamu lihat daftar tamu itu? Namamu nggak ada di sana karena aku sengaja nggak memasukkannya. Aku malu, Alia. Malu punya istri yang nggak bisa dandan, nggak bisa bersosialisasi, dan cuma bisa ngabisin uang belanja buat hal-hal nggak penting. Alia terdiam. Hatinya seperti diiris sembilu. Bukan karena cinta yang dikhianati, cinta itu sudah lama pudar karena kelakuan Rian, tapi karena harga dirinya yang diinjak-injak di depan umum. Padahal, Rian lupa satu hal penting. Sangat penting. Bahwa uang belanja yang Rian berikan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Bahwa rumah mewah yang mereka timpati, mobil yang Rian pakai, bahkan posisi direktur utama yang ia banggakan, semuanya adalah pemberian Alia. Pemberian dari tangan tak terlihat, yang selama ini Alia sembunyikan demi menjaga ego suaminya. Pulang sana, usir Rian lagi, kali ini lebih keras. Ia melambaikan tangan seolah mengusir pengemis. Naik angkot atau ojek. Jangan bikin malu aku di sini. Nanti security yang bakal nyeret kamu kalau kamu masih keras kepala. Siska tertawa lepas, merangkul lengan Rian dengan manja. Yuk, sayang, kita masuk. Jangan buang waktu ngurusin orang kampung. Para investor sudah menunggu. Tunggu, kata Alia. Suaranya tidak lagi pelan. Ada ketajaman di sana yang membuat Rian berhenti sejenak. Apalagi? Rian berbalik dengan wajah garang. Alia menatap Rian, lalu beralih ke Siska, dan terakhir menyapu pandangan ke arah karyawan-karyawan yang kini terang-terangan menertawakannya. Ada staf HRD yang dulu ia tolong biaya rumah sakit anaknya, ada manajer operasional yang ia loloskan dari pemecatan bulan lalu. Semuanya diam-diam, tanpa mereka tahu itu perbuatan Alia. Kini, mereka semua ikut mencibir. Kalian yakin mau mengusirku? Tanya Alia datar. Yakin 100%. Seru Siska. Security. Tolong bawa wanita ini keluar. 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap mendekat dengan ragu. Mereka mengenali Rian sebagai bos besar, jadi otomatis mereka memihak Rian. Maaf, Bu. Silakan tinggalkan tempat ini, kata salah satu satpam sambil memegang lengan Alia. Rian tersenyum puas. Siska menatap dengan kemenangan. Para karyawan cekikikan. Pada detik itu, sesuatu dalam diri Alia patah. Bukan semangatnya, melainkan kesabarannya. Topeng, istri sederhana yang penurut, yang ia pakai selama 5 tahun terakhir retak sepenuhnya. Ia menepis tangan satpam itu dengan gerakan halus namun bertenaga. Jangan sentuh aku, ucap Alia. Auranya berubah seketika. Tatapan matanya yang tadi sayu kini tajam dan mengintimidasi, memancarkan wibawa yang membuat satpam itu mundur selangkah tanpa sadar. Alia merogoh tas tangan usangnya, mengambil sebuah ponsel tua. Ia tidak mempedulikan Rian yang kembali mencemooh. Hah? Mau nelpon siapa? Emak di kampung minta jemput? Alia menekan 1 nomor speed dial. Ia mengangkat telepon ke telinganya, matanya menatap tajam tepat ke manik mata Rian. Halo, sapa Alia saat panggilan tersambung. Suaranya terdengar jernih di tengah lobi yang mulai hening karena ketegangan itu. Selamat malam, Ibu Presdir. Ada perintah?
Terdengar suara bariton yang hormat dari seberang telepon. Itu suara Pak Surya, CEO bayangan yang selama ini dikenal publik sebagai pemimpin grup Cakrawala, induk perusahaan tempat Rian bekerja. Surya, kata Alia, masih menatap Rian yang kini mengerutkan kening melihat perubahan sikap istrinya. Saya ada di lobi Hotel Grand Imperial. Acara PT Arta Gemilang. Baik, Bu. Saya memang sedang menuju ke sana untuk memberikan sambutan. Apakah Ibu sudah di VIP room? Tidak, jawab Alia dingin. Saya diusir. Katanya saya terlalu miskin dan tidak pantas berada di acara mewah ini. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu, terdengar suara tarikan napas kaget yang tertahan, diikuti nada suara yang berubah menjadi sangat dingin dan menakutkan. Siapa yang berani bicara begitu pada pemilik tunggal perusahaan? Suami saya. Dan selingkuhannya. Serta, sepertinya seluruh karyawan yang hadir di sini setuju dengan mereka. Rian tertawa keras mendengar percakapan sepihak itu. Wah, aktingnya bagus juga. Pura-pura nelpon bos? Halo kamu, Alia. Alia mengabaikan tawa itu. Ia melanjutkan bicaranya di telepon. Surya, batalkan semua sambutan ramah tamah. Bawa semua direksi turun ke lobi sekarang. Dan panggil tim audit internal serta pengacara perusahaan. Siap laksanakan, Bu. Kami sampai dalam 5 menit. Alia memutus sambungan telepon. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas, lalu melipat kedua tangannya di depan dada. Ia berdiri tegak, dagunya terangkat. Tidak ada lagi Alia si ibu rumah tangga yang lusuh. Yang berdiri di sana sekarang adalah predator yang sedang menatap mangsanya. Sudah selesai dramanya? Tanya Siska sinis. 5 menit lagi? Oke, kita tunggu 5 menit. Kalau nggak ada siapa-siapa yang datang, aku sendiri yang bakal seret kamu ke aspal. Kita lihat saja, bisik Alia. Siapa yang akan diseret keluar malam ini? Rian Pratama mendengus geli melihat Alia yang masih berdiri mematung di tengah lobi Hotel Grand Imperial. Baginya, ancaman Alia barusan tak lebih dari bualan orang yang putus asa. 5 menit? Siapa yang bisa didatangkan Alia dalam 5 menit selain tukang ojek pengkolan atau tetangga kontrakan mereka yang dulu? Siska, ayo masuk. Ajak Rian sambil merangkul pinggang wanita itu, sengaja memamerkan kemesraan di depan Alia. Nggak usah diladenin. Orang gila makin diladenin makin jadi. Namun, Siska sepertinya belum puas. Hatinya masih panas melihat tatapan Alia yang mendadak tajam tadi. Ia ingin menghancurkan sisa-sisa harga diri wanita itu sampai tak tersisa. Siska ingin memastikan Alia tidak akan pernah berani menampakkan wajahnya lagi di lingkungan sosial mereka. Tunggu sebentar, sayang. Siska menahan langkah Rian. Bibir merahnya menyunggingkan senyum licik. Mumpung semua karyawan lagi kumpul di sini, gimana kalau kita kasih pelajaran sedikit? Biar dia sadar diri. Tanpa menunggu persetujuan Rian, Siska berbalik menghadap kerumunan karyawan yang masih berbisik-bisik di sekitar pintu masuk ballroom. Teman-teman semua, seru Siska lantang, suaranya melengking mengatasi hingar-bingar musik latar lobi. Kalian tahu siapa wanita ini? Semua mata sontak tertuju pada Alia. Lampu chandelier yang mewah, seolah menjadi sorot lampu panggung bagi penghinaan yang akan terjadi. Ini Alia. Lanjut Siska, menunjuk Alia dengan telunjuk yang berkuku runcing. Istrinya Pak Rian. Tapi lihat penampilannya. Kalian percaya kalau istri seorang direktur utama tampilannya kayak pembantu yang baru pulang pasar? Gelak tawa pecah di antara kerumunan. Iya ya, kumel banget. Pantesan Pak Rian sering jalan sama Bu Siska. Istrinya kebanting jauh. Malu-maluin perusahaan aja. Alia tidak bergeming. Wajahnya sedatar permukaan danau yang tenang. Namun di balik itu, ia merekam setiap wajah, setiap tawa, dan setiap komentar pedas yang terlontar. Ia mengenali Dina, staf administrasi yang sering meminjam uang padanya, yang ternyata uang Rian, yang sebenarnya uang Alia. Ia melihat Budi, sopir kantor yang sering ia beri bekal makan siang. Mereka semua tertawa. Rian, yang awalnya ingin segera masuk, kini merasa egonya tergelitik. Dukungan dan tawa dari para bawahannya membuatnya merasa benar. Benar bahwa Alia memang tidak pantas untuknya.
Benar bahwa ia berhak mencari wanita yang lebih selevel. Kalian dengar itu, Al? Rian melangkah maju, kembali mendesak Alia. Karyawanku saja malu melihatmu. Kamu itu beban. Selama ini aku diam karena kasihan. Aku kerja banting tulang, meeting sana-sini, sementara kamu di rumah cuma ongkang-ongkang kaki. Dan sekarang, di hari pentingku, kamu datang cuma buat ngerusak suasana. Kerja banting tulang? Alia akhirnya membuka suara. Nadanya rendah, namun menusuk. Meeting sana-sini atau check-in sana-sini, Mas? Wajah Rian merah padam seketika. Tutup mulutmu. Siska yang merasa tersindir langsung menyambar. Heh? Jaga bicaramu. Pak Rian itu profesional. Kamu nggak tahu betapa stresnya dia mengurus proyek-proyek besar. Kamu tahunya cuma minta duit belanja. Siska kemudian menoleh ke arah satpam yang masih berdiri ragu. Pak, kenapa masih diam saja? Seret dia ke tengah ruangan. Biar semua orang lihat contoh istri yang tidak tahu diuntung. Entah sihir apa yang dimiliki Siska, atau mungkin karena takut pada jabatan Rian, dua satpam itu akhirnya bergerak. Mereka mencengkeram lengan kanan dan kiri Alia, memaksanya berjalan menuju pintu ballroom yang terbuka lebar. Lepaskan. Alia memberontak, namun tenaga dua pria itu terlalu kuat. Mereka menyeret Alia bukan keluar hotel, melainkan masuk sedikit ke area foyer depan ballroom, tempat yang lebih luas dan terang, di mana para tamu undangan yang lebih elit sedang menikmati koktail. Pemandangan itu kontras sekali. Di satu sisi, para sosialita dengan gelas wine dan perhiasan berlian. Di sisi lain, Alia yang diseret paksa seperti kriminal. Perhatian semuanya. Rian berteriak, mengambil alih panggung. Ia seolah menikmati momen ini sebagai pembuktian kekuasaannya. Maaf mengganggu kenyamanan Anda sekalian. Saya hanya ingin memberi sedikit pengumuman. Suasana hening. Musik piano terhenti. Semua tamu menoleh. Wanita ini, Rian menunjuk Alia yang kini dilepaskan satpam dan berdiri di tengah lingkaran manusia yang menatapnya jijik, adalah masa lalu saya yang belum tuntas. Dia datang ke sini tanpa undangan, mencoba memeras saya, dan membuat keributan. Gumam kaget terdengar dari para tamu. Kasihan sekali Pak Rian. Wanita itu kelihatan lusuh sekali, pasti dia cuma mau uang. Norak banget ya, datang ke pesta orang kaya buat ngemis. Mulai malam ini, lanjut Rian dengan lantang, saya nyatakan bahwa saya tidak ada hubungannya lagi dengan wanita ini secara emosional. Saya akan segera mengurus perceraian. Saya tidak butuh istri benalu yang bisanya cuma menghabiskan uang suami tanpa memberikan kontribusi apapun. Tepuk tangan terdengar. Awalnya satu orang, Siska, lalu diikuti oleh para karyawan penjilat, dan akhirnya beberapa tamu yang tidak tahu apa-apa ikut bertepuk tangan sopan, mengira ini adalah semacam pidato inspiratif tentang membuang beban hidup. Alia menundukkan kepalanya sedikit. Bukan karena malu. Ia melihat jam tangan di pergelangan tangannya. Jam tangan kulit tua peninggalan ayahnya. Jarum detik berdetak. 4 menit 50 detik. Sudah selesai bicaranya. Mas? Tanya Alia pelan saat tepuk tangan mereda. Ia mengangkat wajahnya. Tidak ada air mata setetes pun. Yang ada hanya senyum miring yang mengerikan. Rian mengernyit. Kamu masih berani senyum? Aku senyum karena kasihan, kata Alia. Kamu bilang aku benalu? Kamu bilang aku miskin? Kamu bilang semua ini hasil keringatmu. Alia melangkah maju satu langkah. Para tamu di depannya mundur, entah karena jijik atau karena terintimidasi oleh tatapan Alia yang mendadak berubah buas. Mobil Pajero Sport yang kamu bawa itu, suara Alia menggelegar tanpa mic, namun terdengar jelas karena keheningan ruangan. STNK dan BPKB-nya atas nama siapa? Mas? Atas namaku. Rian terdiam sejenak, lalu tertawa gugup. Halah, itu kan cuma nama. Duitnya dari gajiku. Rumah di Pondok Indah, lanjut Alia, mengabaikan bantahan Rian. Sertifikatnya atas nama siapa? Atas nama almarhum ayahku. Wajah Rian mulai pucat, tapi ia berusaha tetap terlihat garang. Itu warisan. Nggak usah bawa-bawa orang mati. Dan perusahaan ini, Alia menunjuk logo besar PT Arta Gemilang yang terpampang di spanduk raksasa.
PT. Arta Gemilang adalah anak perusahaan dari Cakrawala Group. Siapa yang menandatangani SK pengangkatanmu sebagai Direktur Utama 3 tahun lalu? Ya Pak Surya lah. CEO Cakrawala Group, jawab Rian cepat. Kamu pikir kamu siapa? Kenal Pak Surya aja nggak? Alia terkekeh pelan. Kamu benar-benar bodoh, Mas. Kamu tidak pernah curiga kenapa Pak Surya yang sangat sibuk itu tiba-tiba menunjukmu, seorang manajer pemasaran biasa waktu itu, untuk langsung jadi dirut. Siska menyela, itu karena Rian berprestasi. Jangan ngarang cerita deh. Prestasi? Alia menatap Siska dengan pandangan meremehkan. Prestasi memalsukan laporan keuangan? Prestasi markup anggaran proyek di Bali? Atau prestasi meniduri sekretaris pakai uang perusahaan? Kau. Rian murka. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap menampar Alia di depan ratusan orang. Tutup mulut busukmu. Alia tidak menghindar. Ia berdiri tegak, matanya menantang tangan yang melayang itu. Namun, tamparan itu tidak pernah mendarat. Brak! Pintu utama lobi hotel yang terbuat dari kaca tebal terbuka dengan kasar. Bukan oleh angin, tapi oleh dorongan serentak dari luar. Suara langkah kaki yang derap dan seragam menggema memenuhi lobi, menghentikan tangan Rian di udara. Semua mata beralih ke pintu masuk. Pemandangan yang tersaji membuat napas semua orang tercekat. 2 barisan pria berjas hitam rapi, bertubuh tegap dengan AirPH di telinga, masuk dengan langkah militer. Mereka membelah kerumunan tamu seperti Musa membelah Laut Merah. Wajah mereka dingin, tanpa ekspresi, dan aura mereka memancarkan bahaya yang nyata. Di belakang barisan pengawal itu, berjalan sekelompok orang yang wajahnya sering menghiasi majalah bisnis terkemuka. Ada Pak Darmawan, komisaris bank swasta terbesar. Ada Bu Linda, Ratu Properti Asia Tenggara. Dan di tengah-tengah mereka, berjalan seorang pria parubaya dengan wibawa yang luar biasa. Pak Surya, CEO Cakrawala Group yang legendaris. Rian menurunkan tangannya perlahan, mulutnya ternganga. Pak Surya? Pak Darmawan? Siska gemetar di sampingnya. Kenapa? Kenapa petinggi-petinggi itu datang ke sini? Bukannya Pak Surya cuma kirim perwakilan? Barisan pengawal hitam itu berhenti tepat di depan lingkaran kerumunan, membentuk pagar betis yang memisahkan Rian, Siska, dan para tamu dari area tengah. Mereka menciptakan lorong kosong menuju tempat Alia berdiri. Rian, dengan percaya diri yang dipaksakan, merapikan dasinya dan melangkah maju menyambut Pak Surya. Pak Surya, selamat datang. Suatu kehormatan Bapak bisa hadir langsung di acara kecil kami, ucap Rian dengan senyum lebar, tangannya terulur untuk bersalaman. Maaf ada sedikit keributan, ada orang gila yang... Namun, Pak Surya tidak melirik Rian sedikit pun. Ia bahkan tidak memperlambat langkahnya. Ia melewati tangan Rian yang terulur begitu saja, seolah Rian adalah udara kosong. Para direksi senior di belakang Pak Surya juga melakukan hal yang sama. Mereka semua berjalan melewati Rian dan Siska dengan tatapan dingin, fokus mereka hanya tertuju pada satu titik. Pada wanita berbaju biru lusuh yang berdiri tenang di tengah ruangan. Rian menoleh, bingung. Pak Surya? Bapak mau kemana? Itu cuma istri sah. Kata-kata Rian terhenti di tenggorokan saat ia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Pemandangan yang membuat lututnya lemas seketika. Pak Surya, orang paling berkuasa di dunia bisnis yang Rian kenal, berhenti tepat di depan Alia. Lalu, pria itu membungkukkan badannya 90 derajat. Sebuah gestur penghormatan tertinggi yang tak pernah ia lakukan pada siapapun, bahkan pada menteri sekalipun. Diikuti oleh Pak Darmawan, Bu Linda, dan seluruh jajaran direksi di belakangnya. Mereka semua membungkuk serempak di hadapan Alia. Suasana hening total. Tidak ada suara napas, tidak ada denting gelas. Hanya suara Pak Surya yang bergema lantang dan penuh hormat. Mohon maaf atas keterlambatan kami, Ibu Ketua. Armada sudah siap menunggu perintah Anda. Mata Rian melotot sampai hampir keluar. Siska menutup mulutnya menahan jeritan. Alia menatap Rian yang kini wajahnya sepucat mayat. Perlahan, senyum dingin kembali terukir di bibir Alia. 5 menit pas, ucap Alia pelan. Sekarang,
giliran aku yang main. Keheningan di lobi Hotel Grand Imperial malam itu begitu pekat, hingga suara detak jantung Rian sendiri terdengar, seperti dentuman drum di telinganya. Ia berdiri kaku, matanya tak berkedip menatap punggung Pak Surya yang masih membungkuk hormat di hadapan Alia. Bukan hanya Pak Surya. Lusinan orang penting lainnya, para direktur, pemegang saham, hingga mitra bisnis kakap yang selama ini hanya bisa Rian temui jika ia membuat janji sebulan sebelumnya, semuanya membungkuk. Membentuk barisan penghormatan yang sempurna untuk wanita yang baru saja Rian sebut sebagai pembantu dan benalu. Pak Surya. Suara Rian keluar seperti cicitan tikus terjepit. Bapak salah orang, kan? Ini Alia, Pak, istri saya. Dia cuma ibu rumah tangga biasa. Dia nggak punya jabatan apa-apa. Rian tertawa sumbang, mencoba mencairkan suasana yang mencekam. Ah, saya tahu. Ini pasti prank, kan? Bapak mau ngerjain saya di ulang tahun perusahaan? Wah, Bapak totalitas sekali. Mana kameranya? Masuk ke YouTube channel kantor ya. Pak Surya perlahan menegakkan tubuhnya. Wajah ramah yang biasa ia tampilkan di media massa lenyap tak berbekas. Ia memutar tubuhnya menghadap Rian. Tatapannya begitu tajam dan dingin, seolah sedang menatap serangga menjijikan yang menempel di sepatunya. Salah orang? Ulang Pak Surya dengan nada rendah yang berbahaya. Rian Pratama, selama 3 tahun saya angkat kamu jadi direktur utama, saya kira kamu punya otak yang cukup encer. Ternyata saya salah. Kamu bukan cuma buta hati, tapi juga buta mata. Pak Surya bergeser ke samping, memberi jalan bagi Alia. Ia mengulurkan tangannya dengan takzim ke arah wanita berbaju biru itu. Perkenalkan, Rian, kata Pak Surya lantang, suaranya menggema ke seluruh penjuru lobi. Wanita yang kamu hina, yang kamu sebut miskin dan tak pantas, adalah Ibu Alia Cakrawala, pemilik tunggal Cakrawala Group. Bos dari bos saya. Dan pemilik mutlak dari PT Arta Gemilang yang kamu banggakan itu. Duar. Pernyataan itu meledak di kepala Rian lebih keras dari petir. Kakinya goyah, membuatnya mundur selangkah dan hampir menabrak Siska yang sudah lebih dulu gemetar di belakangnya. Cakrawala? Rian tergagap. Marga Alia, Alia Puspita. Puspita adalah nama tengah beliau, potong Pak Surya tegas. Beliau menanggalkan nama besar keluarganya saat menikah denganmu, hanya karena ingin hidup sederhana dan mendukungmu dari nol. Tapi balasanmu? Pengkhianatan. Alia melangkah maju. Suara hak sepatu datarnya yang sederhana terdengar menakutkan di tengah kesunyian itu. Ia tidak mengubah penampilannya. Masih dengan gaun biru lusuh dan wajah tanpa make-up. Tapi anehnya, di mata semua orang sekarang, ia terlihat lebih bersinar dan lebih menakutkan daripada siapapun di ruangan itu. Karisma seorang pemimpin sejati tidak butuh gaun Versace atau tas Hermes. Surya, panggil Alia pelan. Siap, Bu Ketua. Pak Surya langsung sigap merespons. Bersihkan ballroom dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Perintah Alia datar. Tapi tahan Rian, Siska, dan seluruh karyawan PT Arta Gemilang di dalam. Aku ingin bicara dengan mereka. Secara internal. Laksanakan. Pak Surya menjentikkan jarinya. Barisan pengawal berjas hitam yang tadi membentuk pagar betis langsung bergerak taktis. Mereka menyebar dengan cepat. Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan eksternal, ucap Pak Surya sopan namun tegas kepada para tamu VIP lainnya. Acara malam ini berubah menjadi rapat internal tertutup pemegang saham. Kami mohon kesediaannya untuk meninggalkan ruangan. Bingkisan permintaan maaf akan kami kirimkan ke kediaman masing-masing besok pagi. Para tamu sosialita dan pebisnis lain yang tidak ingin terlibat masalah dengan Cakrawala Group, konglomerasi bisnis paling berpengaruh di negeri ini, segera mengangguk mengerti. Mereka bubar dengan teratur, meski sesekali masih melirik ngeri ke arah Rian dan Siska. Mampus si Rian, bisik salah satu tamu saat berjalan keluar. Dia nendang singa tidur. Dalam hitungan menit, lobi menjadi sepi dari orang luar. Kini, yang tersisa hanyalah Rian, Siska, sekitar 50 karyawan PT Arta Gemilang yang wajahnya pucat pasi, dan pasukan keamanan Alia.
Pintu ballroom ditutup dan dijaga ketat. Alia berjalan perlahan menuju podium kecil di dekat pintu masuk ballroom, tempat Rian tadi berdiri dengan angkuh. "Mas." Siska mencengkeram lengan Rian kuat-kuat. Kukunya menancap ke balik jas mahal Rian. "Mas, ini mimpi kan? Bilang sama aku ini mimpi. Istrimu, dia nggak mungkin pemilik cakrawala. Dia cuma wanita kampung." Rian menepis tangan Siska kasar. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Otaknya berusaha keras mencari celah, mencari alasan. "Alia," teriak Rian putus asa. "Kamu bohong kan? Kamu pasti bayar orang-orang ini. Kamu jual rumah warisan ayahmu buat nyewa aktor-aktor ini kan? Ngaku kamu." Alia sudah berdiri di atas podium kecil itu. Ia mengambil mikrofon. "Surya," kata Alia lewat mikrofon, mengabaikan teriakan Rian. "Mana laporan yang saya minta?" Pak Surya maju membawa sebuah map tebal berwarna merah. "Ini, Bu, semua data audit investigasi selama 3 tahun kepemimpinan Rian Pratama, ditambah bukti-bukti aliran dana ke rekening pribadi saudari Siska." Mendengar namanya disebut, lutut Siska lemas. Ia ambruk ke lantai marmer yang dingin. Wajah cantiknya kini luntur oleh air mata ketakutan. Alia menerima map itu. Ia membukanya perlahan, membolak-balik halamannya dengan santai. Bunyi kertas yang dibalik terdengar sangat nyaring di telinga Rian. "Rian Pratama," suara Alia mengalun lembut namun mematikan lewat pengeras suara. "Kamu bilang tadi, kamu kerja banting tulang? Mari kita lihat." Alia membaca satu baris dari dokumen itu. Tanggal 12 Maret, penarikan dana operasional sebesar 500 juta rupiah. Keterangan, meeting lobi proyek di Singapura. Fakta lapangan, kamu check-in di Hotel Marina Bay Sands bersama Siska selama 3 hari. Belanja tas Louis Vuitton 2 buah. Benar? Semua karyawan menahan napas. Staf keuangan yang ada di barisan belakang menutup wajahnya, takut karena dia yang meloloskan pencairan dana itu atas paksaan Rian. Itu ada penjelasannya, bantah Rian panik. "Itu untuk menjamu klien." "Klien?" Alia mengangkat alisnya. "Sejak kapan Siska jadi klienmu? Bukankah dia sekretarismu?" Alia membalik halaman lagi. Tanggal 5 Juni. Markup pengadaan bahan bangunan untuk proyek apartemen di Bekasi. Selisih harga 2 miliar rupiah. Uangnya masuk rekening atas nama ibumu di kampung. Benar? Rian terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Rahasianya, semua rahasia yang ia tutup rapat-rapat, ada di tangan istrinya. Dan yang paling menarik, lanjut Alia, matanya kini menatap lurus ke arah Siska yang bersimpuh di lantai. Pembelian 1 unit apartemen di Jakarta Selatan, atas nama Siska Anggraini. Senilai 3,5 miliar. Menggunakan dana cadangan darurat perusahaan. Padahal saat itu, gaji karyawan dipotong 10% dengan alasan efisiensi. Suasana ballroom mendadak riuh rendah. Para karyawan yang tadi menertawakan Alia kini menatap Rian dan Siska dengan pandangan marah. Mereka ingat betul saat gaji mereka dipotong. Saat itu Rian berpidato sambil menangis buaya, mengatakan perusahaan sedang sulit. Ternyata uangnya dipakai membelikan apartemen untuk gundiknya. "Bajingan?" seru salah satu karyawan dari belakang. "Pak Rian tega banget sama kita." Rian panik melihat karyawannya mulai berbalik menyerangnya. "Dian, kalian jangan percaya. Ini fitnah. Istri saya ini sakit jiwa. Dia memalsukan dokumen." Rian yang gelap mata tiba-tiba berlari menerjang ke arah podium. Tangannya mengepal, berniat menarik Alia turun. "Berhenti mempermalukan aku, Alia." Namun, belum sempat ia menyentuh ujung gaun Alia, 2 pengawal berbadan raksasa sudah lebih dulu menghadangnya. Satu pukulan cepat ke ulu hati membuat Rian tersungkur ke lantai sambil mengerang kesakitan. "Ugh!" Rian memegangi perutnya, wajahnya menyentuh lantai tepat di bawah kaki Alia. Alia menuruni podium perlahan. Ia berjongkok di depan suaminya yang sedang kesakitan. "Sakit, Mas?" bisik Alia. Rian mendongak, menatap wajah istrinya. Dulu, wajah itu selalu menatapnya dengan penuh cinta dan kepatuhan. Kini,
Wajah itu seperti wajah hakim pencabut nyawa. Alia, tolong. Rintih Rian. Kita bicarakan di rumah ya. Jangan di sini. Aku suamimu, Al. Ingat, aku suamimu. Alia tersenyum miris. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi Rian. Rian mengira itu sentuhan kasih sayang, sedikit harapan muncul di matanya. Tapi sedetik kemudian, Alia mencengkeram rahang Rian dengan kuat, kuku-kukunya menekan kulit wajah pria itu. Suami, desis Alia. Suami macam apa yang membiarkan istrinya dihina orang lain? Suami macam apa yang menyuruh satpam menyeret istrinya sendiri? Suami macam apa yang menertawakan istrinya bersama pelacurnya? Alia melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuat kepala Rian terhentak. Ia berdiri tegak, lalu menatap seluruh karyawan yang hadir. Dan kalian semua, suara Alia meninggi, membuat para karyawan tersentak kaget. Alia menunjuk staf resepsionis yang tadi menghinanya di depan pintu. Wanita muda itu langsung gemetar hebat. Air mata meleleh di pipinya. Kamu bilang namaku tidak ada di daftar? Tanya Alia. Maafkan saya, busa saya cuma. Resepsionis itu tergagap, hampir pingsan. Kamu, Alia menunjuk Dina, staf administrasi. Kamu yang tertawa paling keras saat Siska bilang bajuku seperti pembantu. Padahal bulan lalu, aku yang menyetujui pinjaman lunak kantormu untuk biaya sekolah adikmu. Tanpa sepengetahuan Rian. Dina langsung jatuh berlutut. Bu Alia, ampun, Bu, saya nggak tahu. Ketidaktahuan bukan alasan untuk menjadi jahat, bentak Alia. Suaranya menggelegar, meruntuhkan mental semua orang di ruangan itu. Kalian semua menertawakan penampilanku. Kalian menilai buku dari sampulnya. Kalian menjilat atasan yang korup dan menginjak orang yang terlihat lemah. Inikah budaya kerja di perusahaan milikku? Hening. Tak ada yang berani bernapas. Surya, panggil Alia lagi. Siap, Bu. Mulai detik ini, kata Alia lantang, matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan membunuh. Saya ambil alih kendali penuh PT Arta Gemilang. Bekukan semua aset perusahaan yang dipegang Rian Pratama. Blokir semua akses bank, kartu kredit, dan fasilitas kantor. Alia menatap Rian yang masih terkapar. Kamu bilang aku miskin, Mas? Kamu bilang aku tak pantas di acara mewah. Alia memberi isyarat pada Pak Surya. Pria parubaya itu menyerahkan sebuah gunting besar yang biasa dipakai untuk pemotongan pita peresmian. Alia mengambil gunting itu. Ia berjalan ke arah Siska yang masih menangis di lantai. Siska membelalak ketakutan, mengira Alia akan melukainya. Ia mundur sambil menyeret pantatnya. Jangan, ampun Mbak Alia. Tapi Alia tidak mengincar fisik Siska. Ia menjulurkan tangan, menarik tas branded yang dipegang erat oleh Siska. Tas seharga puluhan juta itu berpindah tangan. Krek! Dengan sekali gerakan kuat, Alia menggunting tali tas kulit mahal itu hingga putus. Ia melemparnya ke hadapan Rian. Malam ini, aku akan tunjukkan padamu, ucap Alia dingin. Apa arti kemiskinan yang sesungguhnya? Aku akan buat kalian berdua mengerti rasanya tidak punya apa-apa, bahkan harga diri sekalipun. Alia berbalik, kembali naik ke podium. Kalian semua, seru Alia pada para karyawan. Siapapun yang masih ingin bekerja di perusahaan ini, berdiri di sisi kanan ruangan sekarang juga. Siapa yang masih setia pada Rian Pratama, tetap di tempat. Dalam hitungan detik, suara langkah kaki bergemuruh. Seperti tikus yang melarikan diri dari kapal karam, seluruh karyawan, termasuk teman-teman dekat Rian dan penjilat Siska, berlarian menuju sisi kanan ruangan. Saling dorong, saling sikut, takut tertinggal. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, sisi kiri ruangan kosong melompong. Hanya tersisa 2 orang di sana. Rian yang terkapar kesakitan, dan Siska yang menangis memeluk lututnya. Terisolasi. Ditinggalkan. Dipermalukan. Alia menatap pemandangan itu dari atas podium dengan tatapan seorang ratu yang baru saja menjatuhkan vonis mati. Babak pertama selesai, gumam Alia pelan. Sekarang, kita masuk ke eksekusi. Suasana di dalam Grand Ballroom Hotel Imperial telah berubah total.
Jika 10 menit yang lalu tempat ini adalah pesta perayaan yang penuh gelak tawa dan denting gelas wine, kini ia lebih mirip ruang pengadilan militer yang dingin dan mencekam. Rian Pratama berusaha bangkit dari lantai marmer yang dingin. Rasa sakit di ulu hatinya akibat pukulan pengawal tadi masih berdenyut nyeri, tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan hancurnya harga dirinya. Ia berdiri terhuyung, jas mahalnya kusut, dasinya miring. Di sebelahnya, Siska masih terisak pelan, maskaranya luntur membentuk sungai hitam di pipinya yang pucat. Mereka berdua berdiri terisolasi di sisi kiri ruangan. Di seberang sana, puluhan pasang mata, mantan bawahannya sendiri, menatap mereka dengan campuran rasa takut, jijik, dan kepuasan tersembunyi. Alia berdiri tegak di atas podium, menatap Rian seperti elang menatap tikus yang sudah terpojok. "Surya," perintah Alia, suaranya memecah keheningan. "Panggil tim likuidasi masuk." Pintu samping ballroom terbuka. Kali ini, yang masuk bukanlah pengawal berotot, melainkan sebarisan orang berpakaian kemeja putih rapi dengan rompi hitam bertuliskan, Audit Security. Mereka membawa koper-koper logam dan perangkat elektronik. Mereka bergerak cepat, efisien, dan tanpa emosi, seperti kawanan semut tentara yang siap melucuti bangkai mangsanya. Apa yang mau kalian lakukan?" Rian mundur selangkah saat melihat 3 orang dari tim itu berjalan lurus ke arahnya. Salah satu dari mereka, seorang pria berkacamata tebal dengan tablet di tangan, berhenti di depan Rian. Ia tidak menyapa, hanya menatap layar tabletnya. "Bapak Rian Pratama," baca pria itu datar. "Berdasarkan SK pemilik saham tunggal per hari ini pukul 20 WIB, Anda telah diberhentikan secara tidak hormat dari posisi Direktur Utama. Sesuai klausul kontrak kerja pasal 18 ayat 4 tentang penyalahgunaan wewenang dan korupsi, seluruh fasilitas yang melekat pada jabatan Anda ditarik kembali. Sekarang juga." "Kalian gila," teriak Rian, mencoba menggertak. "Kalian gak bisa main sita begitu saja. Ini negara hukum. Saya butuh pengacara." "Pengacara Anda sudah kami hubungi," sahut Pak Surya yang berdiri di samping podium. Ia melempar sebuah ponsel ke arah Rian. Ponsel itu meluncur di lantai dan berhenti di kaki Rian. "Silakan cek pesan terakhirnya." Rian memungut ponselnya dengan tangan gemetar. Ia membuka layar. Ada pesan WhatsApp dari Pak Teguh, pengacara pribadinya, yang sebenarnya dibayar pakai uang perusahaan. Isi pesan, "Maaf Pak Rian. Bukti yang diajukan Cakrawala Group terlalu kuat. Ada bukti transfer, rekaman CCTV, dan audit forensik. Saya tidak bisa membela Bapak. Surat kuasa saya cabut per menit ini. Semoga beruntung." Ponsel itu terlepas dari genggaman Rian, jatuh berdebum ke lantai. "Tidak mungkin," desis Rian. Alia turun dari podium. Ia berjalan mendekat, diikuti 2 anggota tim likuidasi. "Mobil," ucap Alia singkat. "Apa?" Rian melongo. "Kunci mobil Pajero Sport Dakar yang kamu parkir di lobi VIP," kata Alia, menadahkan tangannya. "Itu aset perusahaan. STNK-nya atas nama PT Arta Gemilang, bukan atas namamu. Serahkan." Tapi itu mobil operasionalku. Bagaimana aku pulang nanti?" Rian mulai panik. Rasa malunya sudah hilang, berganti dengan ketakutan murni akan kenyataan menjadi gelandangan. "Itu bukan urusanku," jawab Alia dingin. "Serahkan, atau kami ambil paksa." Rian merogoh saku celananya dengan enggan. Ia mengeluarkan kunci mobil pintar itu. Baru saja ia hendak memberikannya, Alia memberi isyarat pada salah satu anggota tim audit. Pria itu merampas kunci dari tangan Rian dengan kasar. "Cek kondisi mobil. Kalau ada lecet sedikit pun, masukkan dalam tagihan utang dia," perintah Alia. "Siap, Bu." Alia kemudian beralih menatap jam tangan Rolex Submariner yang melingkar di pergelangan tangan Rian. Jam seharga 200 juta rupiah yang Rian pamerkan minggu lalu sebagai hadiah bonus kinerja. "Lepas jamnya," perintah Alia. Rian refleks menutup jam tangannya dengan telapak tangan lain. Ini hadiah. Ini milik pribadiku." "Hadiah dari vendor beton, kan?" potong Alia cepat.
Vendor yang kamu loloskan tendernya padahal kualitas betonnya di bawah standar? Itu namanya gratifikasi, Rian. Itu suap. Dan dalam aturan perusahaan, barang gratifikasi adalah milik perusahaan. Alia, tolonglah. Rian memelas, matanya mulai berkaca-kaca. Ini satu-satunya barang berharga yang aku punya. Jangan ambil ini. Lepas, bentak Alia. Suaranya menggelegar membuat Rian tersentak. Dengan tangan gemetar hebat, Rian melepas jam tangan kebanggaannya. Ia menyerahkannya pada tim audit yang langsung memasukkannya ke dalam kantong plastik barang bukti. Rian merasa seolah sebagian nyawanya ikut renggut masuk ke dalam plastik itu. Kini giliran Siska. Wanita itu sudah berhenti menangis. Tapi wajahnya pucat pasi melihat Rian dilucuti habis-habisan. Ia mencoba menyelinap mundur, berharap luput dari perhatian. Mau kemana kamu, Nona Sekretaris? Suara Alia menahan langkah Siska. Siska menoleh kaku. Mbak Alia, saya cuma ikut-ikutan Pak Rian, saya korban. Korban? Alia tertawa pendek, tawa yang tak sampai ke mata. Korban yang menikmati apartemen mewah? Korban yang memakai kartu kredit perusahaan untuk belanja tas Hermes. Alia menunjuk leher Siska. Kalung berlian itu. Dan anting-antingmu. Lepas. Siska memegang lehernya histeris. Jangan. Ini punyaku. Rian yang kasih ini buat ulang tahunku. Rian membelinya menggunakan kartu kredit Corporate Gold pada tanggal 14 Februari lalu. Alia menyebutkan fakta itu dengan presisi seorang akuntan. Tagihannya dibayar oleh kantor dengan keterangan, biaya entertainment klien. Jadi secara teknis, kalung itu adalah inventaris kantor. Enggak, aku enggak mau. Siska berteriak, mundur menjauh. Kalian maling. Tolong. Dua anggota keamanan wanita maju. Mereka tidak segan-segan. Siska meronta-ronta seperti orang kesurupan, tapi tenaga dua petugas terlatih itu jauh lebih kuat. Dalam sekejap, kalung berlian itu terlepas dari leher Siska, diikuti anting-antingnya. Sakit. Lepasin. Jerit Siska saat gelangnya ditarik paksa. Cukup. Teriak Rian, tidak tega melihat kekasih gelapnya diperlakukan kasar, meski ia sendiri tak berdaya. Alia, kamu keterlaluan. Kamu memperlakukan kami seperti binatang. Alia menatap Rian tajam. Ia melangkah maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah suaminya. Binatang, bisik Alia. Kamu yang memperlakukan istrimu seperti binatang di lobi tadi, Rian. Kamu lupa? Kamu mau menyeretku. Kamu mau mengusirku seperti anjing kurap. Sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang jadi hakku. Apa itu salah? Rian terdiam, kehilangan kata-kata. Surya, blokir semua akses perbankan mereka. Perintah Alia, masih menatap mata Rian. Sudah dilakukan 5 menit yang lalu, Bu. Jawab Surya dari belakang. Rekening gaji, rekening tabungan pribadi, kartu kredit, bahkan dompet digital OVO dan GoPay mereka sudah dibekukan oleh pihak bank atas permintaan kami sebagai pelapor dugaan penggelapan dana. Rian segera merogoh sakunya lagi, mengambil ponselnya yang retak layarnya. Ia membuka aplikasi mobile banking. Jari-jarinya gemetar saat memasukkan PIN. Layar ponsel itu menampilkan notifikasi merah menyala, akses ditolak. Rekening Anda dalam status dibekukan. Nggak mungkin. Rian mencoba aplikasi lain. Sama saja. Saldo tidak dapat ditampilkan. Kamu mematikan hidupku, Al. Rian meraung, menjatuhkan dirinya berlutut di depan Alia. Kali ini bukan karena dipukul, tapi karena kakinya sudah tak sanggup menopang tubuhnya yang lemas. Aku nggak punya uang sepeser pun. Dompetku kosong. Bagaimana aku bisa makan? Bagaimana aku bisa hidup? Alia menatap suaminya yang berlutut itu dengan tatapan kosong. Dulu, ia akan melakukan apa saja agar pria ini tidak sedih. Ia rela makan nasi garam agar Rian bisa beli bensin. Ia rela tidak beli baju baru bertahun-tahun agar Rian terlihat gagah. Tapi cinta itu sudah mati. Dibunuh oleh penghinaan malam ini. Kamu punya 2 tangan dan 2 kaki, Rian, kata Alia datar. Kamu masih sehat. Bekerjalah. Jadilah kuli panggul,
tukang sapu, atau apa saja. Mulailah dari nol, seperti yang kamu sombongkan tadi. Katanya kamu sukses karena kerja kerasmu sendiri, kan? Buktikan. Alia berbalik badan, membelakangi mereka. Gaun biru sederhananya berkibar pelan. Satu hal lagi, kata Alia tanpa menoleh. Apartemen Siska sudah disegel oleh timku sore tadi. Dan rumah di Pondok Indah. Rian mendongak cepat. Rumah? Itu rumah kita, Al. Kamu nggak mungkin mengusirku dari rumah kita. Rumah saya, koreksi Alia. Kunci pintu sudah diganti dengan sistem biometrik baru sejam yang lalu. Barang-barangmu sudah dikemas dalam 2 kardus mie instan dan ditaruh di pos satpam kompleks. Kamu dilarang menginjakkan kaki di sana lagi. 2 kardus? Rian ternganga. Bajuku, koleksi sepatuku, laptopku. Semua yang dibeli pakai uang haram perusahaan sudah disita. Jawab Alia santai. Yang tersisa di kardus itu cuma baju-baju lamamu yang kamu beli sebelum jadi direktur. Baju-baju murah yang dulu sering kita beli di Tanah Abang. Hanya itu yang murni milikmu. Siska yang sudah kehilangan semua perhiasannya kini merangkak mendekati Rian. Mas, kita mau tidur di mana malam ini? Aku nggak punya uang, apartemenku disegel. Rian menatap Siska dengan nanar. Wanita yang sejam lalu terlihat seperti dewi yang memujanya, kini tampak menyedihkan, cerewet, dan menjadi beban. Dan tiba-tiba, Rian sadar. Ia kehilangan istri yang tulus, istri yang kaya raya, demi wanita yang kini merengek meminta tumpangan tidur. Bawa mereka keluar, perintah Alia pada tim keamanan. Jangan lewat lobi utama. Lewat pintu sampah di belakang dapur. Sesuai dengan status mereka sekarang. Alia, tunggu. Al. Rian mencoba bangkit dan mengejar, tapi 2 pengawal menahan bahunya kuat-kuat. Jalan, bentak pengawal itu, mendorong Rian dan Siska menuju pintu belakang ballroom yang terhubung ke area dapur kotor. Para karyawan di sisi kanan ruangan menatap dalam diam saat mantan bos mereka digiring seperti tahanan. Tidak ada simpati. Yang ada hanya rasa ngeri, menyadari betapa mengerikannya jika sang pemilik asli sudah murka. Suara teriakan Rian dan tangisan Siska perlahan menghilang di balik pintu besi yang berat. Blam, pintu tertutup. Hening kembali menyelimuti ruangan. Alia menghela napas panjang, bahunya sedikit turun. Lelah. Ia merasa sangat lelah. Bukan fisik, tapi batin. Menghancurkan orang yang pernah dicintai ternyata tidak memberikan rasa bahagia, hanya rasa kosong yang melegakan. Pak Surya mendekat perlahan, menyodorkan segelas air mineral. Ibu baik-baik saja? Alia menerima gelas itu, meneguknya sedikit. Saya baik, Pak Surya. Terima kasih. Ia menatap para karyawan yang masih berdiri kaku di sisi kanan ruangan. Mereka tampak ketakutan, menunduk, tak berani menatap mata Alia. Mereka takut nasib mereka akan sama seperti Rian. Alia kembali menegakkan tubuhnya. Ia belum selesai. Masih ada satu urusan lagi, membersihkan sisa-sisa racun di perusahaannya. Sekarang, kata Alia, suaranya kembali berwibawa namun lebih tenang. Mari kita bicara soal masa depan kalian. Ia menatap Dina, staf administrasi yang tadi menghinanya. Dina gemetar hebat, air matanya menetes ke lantai. Kalian yang tadi tertawa, ucap Alia pelan. Kalian pikir saya akan memecat kalian semua? Suasana tegang mencekam. Banyak yang sudah pasrah akan kehilangan pekerjaan malam itu juga. Pintu belakang ballroom tertutup dengan debuman logam yang berat, menyegel nasib Rian dan Siska di luar sana. Di dalam ruangan, atmosfer berubah drastis. Jika sebelumnya udara terasa panas oleh amarah Alia, kini udara itu membeku, mencekik leher puluhan karyawan yang tersisa. Alia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh meja-meja bundar yang masih penuh dengan hidangan mewah yang tak tersentuh. Di hadapannya, berbaris sekitar 50 orang karyawan PT Arta Gemilang. Wajah mereka seragam, pucat pasi, seputih kain taplak meja di samping mereka. Keringat dingin mengalir di pelipis, meski pendingin ruangan menyala maksimal. Mereka seperti terpidana mati yang menunggu giliran eksekusi. Tidak ada lagi tawa mengejek. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis.
Yang terdengar hanya suara napas yang tertahan dan isak tangis tertahan dari beberapa staf wanita. Alia membiarkan keheningan itu menggantung selama 1 menit penuh. Ia ingin rasa takut itu meresap ke dalam tulang sumsum mereka. Ia ingin mereka mengingat momen ini seumur hidup. Angkat kepala kalian, perintah Alia. Suaranya tidak keras, tapi memiliki otoritas mutlak yang membuat semua orang refleks menurut. Perlahan, wajah-wajah ketakutan itu mendongak. Mata mereka bergerak liar, takut bertatapan langsung dengan mata Alia. Kalian takut? Tanya Alia datar. Takut, Bu. Jawab beberapa orang dengan suara mencicit. Bagus, kata Alia. Ia berjalan pelan menyusuri barisan itu, bunyi hak sepatunya tak terdengar berirama di lantai marmer. Rasa takut itu penting. Rasa takut menjaga kita tetap waspada. Rasa takut mencegah kita berbuat bodoh. Sayangnya, selama ini kalian tidak punya rasa takut itu. Kalian merasa aman berlindung di ketiak pemimpin yang korup. Alia berhenti tepat di depan Pak Hadi, manajer keuangan. Pria parubaya yang biasanya tampil arogan dengan cerutu di bibirnya itu kini menunduk dalam, tangannya gemetar hebat di sisi tubuhnya. Pak Hadi, sapa Alia lembut, namun mematikan. Saya, Bu Alia. Jawab Hadi tergagap. Saya lihat laporan audit sekilas tadi, Alia mengetuk-ngetuk dagunya seolah sedang berpikir. Ada banyak tanda tangan Bapak di dokumen pencairan dana fiktif Rian. Bapak meloloskan anggaran perjalanan dinas fiktif, pembelian aset pribadi yang disamarkan sebagai inventaris kantor, bahkan manipulasi pajak. Kaki Pak Hadi lemas. Ia langsung ambruk berlutut. Bu Alia, ampun. Saya dipaksa. Pak Rian mengancam akan memecat saya kalau saya tidak tanda tangan. Saya punya keluarga, Bu. Dipaksa? Alia tersenyum miring. Tapi catatan bonus tahunan Bapak menunjukkan angka yang fantastis. 3 kali lipat dari manajer divisi lain. Itu uang tutup mulut, kan? Bapak bukan korban paksaan, Bapak adalah mitra kejahatan. Alia menoleh ke arah Pak Surya. Pak Surya, serahkan Pak Hadi ke pihak berwajib sekarang juga. Saya mau dia diperiksa atas dugaan penggelapan dana korporasi dan pencucian uang. Pastikan dia tidak bisa lari ke luar negeri. Siap, Bu. 2 orang petugas keamanan langsung maju, menarik Pak Hadi yang meronta-ronta histeris. Bu Alia, tolong. Jangan penjara saya. Saya kembalikan uangnya. Bu Alia. Teriakan Pak Hadi menjauh saat ia diseret keluar lewat pintu yang sama dengan Rian. Pemandangan itu membuat karyawan lain semakin gemetar. Lutut mereka saling beradu. Mereka sadar, Alia tidak main-main. Alia kembali berjalan. Kali ini ia berhenti di depan Dina, staf administrasi yang tadi tertawa paling keras. Dina sudah menangis sesenggukan sejak tadi. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Dina, panggil Alia. Ampun, Bu, ampun. Dina menangis terseduh-seduh, tangannya terkatup memohon di depan dada. Saya salah, Bu. Saya hilaf. Mulut saya jahat. Tolong jangan pecat saya, Bu. Adik saya masih butuh biaya pengobatan. Alia menatap Dina dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia ingat betul wajah Dina yang memelas 3 bulan lalu saat datang ke rumahnya, rumah yang saat itu dikuasai Rian, meminta pinjaman. Alia yang mendengar percakapan itu dari dapur langsung mentransfer uang tabungan pribadinya ke rekening Rian, agar Rian bisa memberikannya pada Dina. Kamu tahu, Din, ucap Alia pelan. Saat Rian bilang perusahaan sedang sulit dan menolak pinjamanmu, saya yang memaksa dia. Saya jual satu-satunya gelang emas peninggalan ibu saya untuk menutupi pinjamanmu itu. Karena saya tahu rasanya punya keluarga sakit tapi tidak ada biaya. Tangis Dina meledak semakin keras. Rasa bersalah menghantam dadanya seperti palu godam. Ya Allah, Bu, saya nggak tahu, saya pikir itu uang Pak Rian. Maafkan saya, Bu Alia, saya jahat sekali. Ya, kamu memang jahat, kata Alia tegas. Bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu memilih untuk menghina orang yang terlihat lebih rendah darimu. Kamu lupa asal-usulmu. Suasana hening sejenak. Semua orang menunggu vonis Alia. Apakah Dina akan dipenjara seperti Pak Hadi? Tapi, lanjut Alia,
menghela napas panjang. Saya bukan monster seperti Rian yang tidak peduli pada nyawa orang. Adikmu tidak bersalah. Dia tidak pantas menderita karena kakaknya tidak punya etika. Dina mendongak, matanya penuh harapan. Kamu tidak saya pecat. Putus Alia. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Dina hendak bersujud mencium kaki Alia, tapi Alia mundur selangkah. Tunggu dulu. Saya belum selesai, potong Alia dingin. Kamu tidak dipecat, tapi jabatanmu diturunkan menjadi staf arsip di gudang basement. Gaji kamu dipotong 30% setiap bulan sampai utangmu lunas. Dan selama 6 bulan ke depan, kamu dalam masa percobaan ketat. Satu kesalahan kecil, kamu angkat kaki. Saya terima, Bu. Saya terima apapun hukumannya. Terima kasih masih memberi saya kesempatan makan, ucap Dina penuh syukur. Baginya, hukuman itu jauh lebih ringan daripada dipecat dan masuk daftar hitam perusahaan. Alia kemudian beralih ke tengah ruangan, menatap sisa karyawan lainnya. Ada sekitar 40 orang lagi. Mereka adalah staf pemasaran, operasional, IT, dan resepsionis. Kalian yang berdiri di sini, suara Alia menggema. Kalian adalah pengikut. Kalian tertawa saat bos kalian tertawa. Kalian menghina saat bos kalian menghina. Kalian tidak punya tulang punggung. Alia menunjuk 2 resepsionis cantik yang di awal tadi menghalanginya masuk. Wajah mereka kini pucat pasi. Make-up tebal mereka tidak bisa menutupi ketakutan di mata mereka. Kalian berdua, tunjuk Alia. Kalian adalah wajah perusahaan. Orang pertama yang ditemui tamu. Dan apa yang kalian tunjukkan tadi? Arogansi. Diskriminasi. Kalian menilai tamu dari pakaiannya. Maafkan kami, Bu, cicit salah satu resepsionis. Mulai besok, kalian tidak lagi duduk di meja depan, kata Alia. Kalian dipindahkan ke divisi General Affair, bagian cleaning service. Selama 3 bulan. Kalian akan belajar membersihkan lantai yang diinjak oleh tamu-tamu yang kalian hina. Belajarlah kerendahan hati dari kotoran yang kalian bersihkan. Kedua wanita itu ternganga kaget, namun buru-buru mengangguk. Baik, Bu. Menjadi cleaning service memang memalukan bagi mereka, tapi setidaknya mereka masih punya pekerjaan di tengah sulitnya ekonomi. Alia kembali menatap seluruh karyawan. Sisanya, kata Alia. Saya tahu kalian mungkin tidak aktif menghina, tapi kalian diam saja melihat ketidakadilan. Diam adalah bentuk persetujuan. Banyak kepala tertunduk malu. Tapi saya juga tahu, nada suara Alia sedikit melunak. Rian memimpin dengan ketakutan. Kalian takut kehilangan pekerjaan jika membela saya. Saya mengerti posisi itu. Alia berjalan menuju podium kembali. Ia berdiri di sana, menatap mereka semua dari ketinggian. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk memimpin. Malam ini, PT Arta Gemilang yang lama sudah mati, deklarasi Alia. Perusahaan yang dipimpin oleh ego, hedonisme, dan penjilatan sudah berakhir bersama diusirnya Rian dan Siska. Besok pagi, matahari baru akan terbit. PT Arta Gemilang akan kembali ke hitahnya sebagai bagian dari keluarga besar Cakrawala Group. Kita akan bekerja berdasarkan kompetensi, kejujuran, dan integritas. Alia mengambil sebuah map biru dari tangan Pak Surya. Saya sudah meninjau kebijakan Rian yang memotong gaji kalian 10% dan menghapus bonus tahunan dengan alasan efisiensi, kata Alia. Padahal uang itu dipakai untuk foya-foya dia. Mata para karyawan mulai berbinar. Harapan mulai muncul di wajah-wajah pucat itu. Mulai bulan depan, umum Alia lantang. Potongan gaji 10% itu dicabut. Gaji kalian kembali normal. Dan Alia menjeda kalimatnya untuk efek dramatis. Bonus tahunan yang tertunda tahun lalu akan dibayarkan penuh minggu depan, ditambah kompensasi 20% sebagai permintaan maaf dari manajemen atas perilaku mantan direktur utama. Suasana hening sejenak karena syok, lalu tiba-tiba meledak. Bukan tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan tulus yang membahana. Beberapa karyawan bahkan menangis haru. Mereka yang tadi ketakutan setengah mati, kini menatap Alia bukan sebagai algojo, tapi sebagai penyelamat. Terima kasih, Bu Alia.
Hidup Bu Alia. Maafkan kami, Bu. Alia mengangkat tangan, meminta ketenangan. Ruangan kembali senyap seketika. Harismanya kini benar-benar telah tertanam kuat. Bukan karena rasa takut, tapi rasa hormat. Jangan berterima kasih pada saya, kata Alia tegas. Itu adalah hak kalian. Uang keringat kalian. Saya hanya mengembalikannya. Tapi ingat satu hal. Tatapan Alia menajam kembali, mengingatkan mereka bahwa sang ratu tetaplah tegas. Saya memberikan kesejahteraan, tapi saya menuntut loyalitas dan kejujuran total. Tidak ada lagi markup, tidak ada lagi tips ilegal, tidak ada lagi menjilat atasan. Jika saya temukan satu saja tikus di perusahaan ini lagi, saya tidak akan segan-segan memusnahkannya seperti saya memusnahkan karir Rian malam ini. Mengerti? Mengerti, Bu? Jawab seluruh karyawan serempak. Suara mereka menggetarkan dinding ballroom. Suara yang penuh semangat dan kepatuhan. Bagus. Bubar. Kembali ke rumah kalian. Peluk keluarga kalian. Dan datanglah besok pagi dengan semangat baru. Rapat umum jam 8 pagi. Jangan terlambat 1 detik pun. Para karyawan membungkuk hormat. Kali ini bungkukan yang tulus, bukan paksaan, lalu berbondong-bondong keluar ruangan dengan tertib. Wajah mereka masih pucat karena sisa adrenalin, tapi langkah mereka ringan. Mereka selamat dari badai, dan kini memiliki kapten kapal yang jauh lebih tangguh. Sepeninggal para karyawan, ballroom yang megah itu kini benar-benar sepi. Hanya tersisa Alia, Pak Surya, dan beberapa pengawal setia. Alia turun dari podium. Bahunya yang tadi tegak perlahan merosot. Kakinya terasa goyah. Ia berpegangan pada pinggir meja. Ibu? Pak Surya sigap mendekat, wajahnya cemas. Ibu baik-baik saja? Perlu saya panggilkan dokter? Alia menggeleng lemah. Ia menatap ke arah pintu keluar, tempat suaminya tadi diseret pergi. Matanya berkaca-kaca. Sehebat apapun ia bermain peran sebagai wanita besi, hatinya tetaplah hati seorang istri yang dikhianati. Saya tidak apa-apa, Surya, bisik Alia. Hanya rasanya kosong. Saya menang, tapi rasanya tidak seperti kemenangan. Ibu tidak hanya menang, kata Pak Surya lembut, menenangkan bos besarnya. Ibu menyelamatkan ratusan nasib karyawan yang selama ini ditindas. Ibu menyelamatkan warisan ayah ibu dari kehancuran. Rasa sakit itu wajar, Bu. Itu tanda ibu masih manusia, bukan monster seperti mereka. Alia tersenyum tipis, menghapus sudut matanya. Terima kasih, Surya. Kamu benar. Ini baru permulaan. Alia menegakkan kembali tubuhnya. Ia merapikan gaun biru sederhananya yang kini terasa seperti jubah kebesaran. Siapkan mobil, perintah Alia, suaranya kembali stabil. Antar saya pulang. Ke rumah saya yang sebenarnya. Bukan rumah yang penuh kenangan palsu dengan Rian. Siap, Bu. Armada sudah siap di lobi. Alia berjalan keluar dari ballroom dengan langkah mantap. Ia meninggalkan sisa-sisa pesta yang hancur, sisa-sisa pernikahannya yang kandas, dan menyongsong malam sebagai wanita yang bebas. Sebagai sang ratu yang telah kembali ke tahtanya. Namun, di luar sana, malam belum berakhir bagi Rian dan Siska. Realita jalanan yang keras baru saja akan menyapa mereka. Suara pintu besi yang terbanting di belakang punggung Rian terdengar, seperti dentang lonceng kematian. Diiringi bunyi klik otomatis dari kunci elektronik, Rian dan Siska kini berdiri di area pembuangan sampah hotel. Bau menyengat dari sisa makanan pesta, kulit udang busuk, dan sayuran layu menyerbu hidung mereka, menggantikan aroma parfum mahal dan bunga lili yang baru saja mereka nikmati di dalam ballroom. Rian terhuyung, tangannya menopang dinding tembok yang lembab dan berlumut. Jas Tuxedo Italia seharga 15 juta yang ia kenakan kini ternoda oleh cipratan air kotor dari genangan di dekat kakinya. Di sebelahnya, Siska menggigil. Gaun merahnya sobek di bagian bahu bekas cengkeraman petugas keamanan, dan tanpa perhiasan yang tadi melingkar di leher dan telinganya, ia terlihat biasa. Sangat biasa. Ini gila. Gumam Rian, matanya menatap kosong ke arah tumpukan kantong sampah hitam. Ini pasti mimpi buruk. Mimpi buruk? Jerit Siska tiba-tiba, memecah kesunyian gang sempit itu.
Ia mendorong bahu Rian dengan sisa tenaganya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu bilang istrimu itu bodoh. Kamu bilang dia nggak tahu apa-apa. Kamu bilang dia miskin. Diam, Siska, bentak Rian, kepalanya terasa mau pecah. Gimana aku bisa diam? Siska histeris, air matanya melunturkan sisa maskara menjadi noda hitam mengerikan di pipi. Dia pemilik Cakrawala Group, Rian. Cakrawala. Itu perusahaan raksasa. Dan kamu memperlakukan pemilik perusahaan itu kayak pembantu selama bertahun-tahun? Kamu itu bodoh atau buta? Rian merosot duduk di atas sebuah peti kayu bekas. Kata-kata Siska, meski menyakitkan, adalah kebenaran yang menohok jantungnya. Cakrawala Group. Nama itu bergaung di kepala Rian. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia bisnis, ia tahu persis betapa besarnya nama itu. Cakrawala adalah konglomerasi yang menguasai properti, pertambangan, hingga perbankan. Pemiliknya dikenal misterius, jarang tampil di media, dan hanya diwakili oleh Pak Surya. Dan pemilik misterius itu adalah wanita yang setiap pagi menyiapkan kopi untuknya. Wanita yang ia bentak karena masakan kurang garam. Wanita yang ia beri jatah belanja pas-pasan sementara ia membelikan tas Hermes untuk Siska. Alia, bisik Rian. Ingatannya berputar mundur, menyusun kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan. Ia ingat saat pertama kali merintis karir 5 tahun lalu. Saat itu ia butuh modal usaha kecil-kecilan namun ditolak oleh semua bank. Alia, yang saat itu baru dinikahinya, berkata, coba ajukan ke Bank Nusantara cabang ini, Mas. Katanya mereka ramah UMKM. Rian menuruti saran itu dengan skeptis. Tapi ajaibnya, pinjaman cair dalam 24 jam tanpa agunan yang berarti. Rian pikir itu karena pesonanya atau proposal bisnisnya yang jenius. Kini ia sadar, itu pasti karena satu telepon dari Alia. Ia ingat saat ia diangkat menjadi manajer, lalu melesat jadi direktur utama dalam waktu singkat mengalahkan kandidat yang lebih senior. Ia pikir itu karena prestasinya. Betapa naifnya dia. Itu adalah karpet merah yang digelar istrinya agar ia merasa bangga. Dia menipuku. Desis Rian, mencoba mencari pembenaran. Dia membohongiku tentang siapa dirinya. Dia nggak nipu kamu, Mas. Sembur Siska, kini duduk memeluk lutut di aspal kotor, tidak peduli lagi gaunnya rusak. Dia cuma nggak pamer. Dan kamu terlalu sibuk selingkuh sampai nggak sadar siapa yang tidur di sebelahmu. Siska meraba lehernya yang kosong. Kalungku, apartemenku, semuanya hilang. Rian merogoh saku celananya, berharap menemukan keajaiban. Kosong. Dompetnya ada di sana, tapi isinya hanya kartu-kartu plastik yang kini tak berguna karena sudah diblokir. Uang tunai? Ia jarang membawa uang tunai karena terbiasa gesek kartu kredit corporate. Ayo, ajak Rian lemah, berdiri dengan susah payah. Kemana? Pulang. Ke Pondok Indah. Naik apa? Tanya Siska sinis. Mobilmu disita. Ponsel kita nggak bisa buat pesan taksi online karena saldo e-wallet dibekukan. Kamu mau jalan kaki dari Jakarta Pusat ke Pondok Indah? Rian menatap jalanan di ujung gang. Kita cari taksi. Aku akan janjikan bayar di tujuan. Di rumah pasti ada uang tunai simpanan Alia di brankas. Dia nggak mungkin bawa semuanya. Harapan semu itu membuat mereka bergerak. Sepasang kekasih, yang tadi datang dengan mobil mewah dan pengawalan, kini berjalan tertatih-tatih keluar dari gang sampah hotel. Jalanan Jakarta malam itu kejam. Tidak ada belas kasihan bagi mereka yang jatuh. Rian mencoba memberhentikan taksi di pinggir jalan raya. 5 taksi pertama menolak berhenti melihat penampilan mereka yang kacau, Rian dengan jas kusut dan noda di wajah, Siska dengan rambut acak-acakan dan mata bengkak. Mereka terlihat seperti orang mabuk atau penjahat yang baru berkelahi. Akhirnya, sebuah taksi tua berhenti. Sopirnya menatap curiga. Pak, tolong antar ke Pondok Indah. Saya bayar 2 kali lipat begitu sampai di rumah. Bujuk Rian dengan nada memelas yang belum pernah ia gunakan seumur hidupnya. Dompet saya tertinggal. Sopir itu menatap Rian dari atas ke bawah, lalu ke arah Siska. Mungkin karena kasihan, atau mungkin karena melihat sisa-sisa kemewahan di pakaian mereka, sopir itu mengangguk. Naik.
Tapi awas kalau bohong, saya teriak maling. Perjalanan ke Pondok Indah terasa sangat lama. Di dalam taksi yang bau apek itu, Rian dan Siska duduk berjauhan, masing-masing tenggelam dalam ketakutan mereka sendiri. Rian menatap gedung-gedung pencakar langit yang berjejer di sepanjang Jalan Sudirman. Dulu, ia merasa memiliki kota ini. Ia merasa ada di puncak dunia. Sekarang, gedung-gedung itu seolah menertawakannya, menjulang tinggi tak tergapai. Kenapa, Al? Batin Rian menjerit. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kalau kamu kaya raya, kenapa kita hidup sederhana di awal nikah? Kenapa kamu biarkan aku merangkak kalau kamu punya sayap? Jawaban itu muncul sendiri di benaknya. Suara Alia dari masa lalu. Aku ingin kita sukses bersama karena usaha kita, Mas. Bukan karena warisan orang tua. Uang bisa habis, tapi karakter dan kerja keras akan bertahan selamanya. Rian memejamkan mata. Alia ingin membentuk karakternya. Alia memberinya kesempatan untuk menjadi pemimpin sejati. Dan Rian membalasnya dengan korupsi, kesombongan, dan perselingkuhan. Ia bukan hanya gagal dalam ujian Alia, ia bahkan membakar kertas ujiannya dan meludahi pengujinya. Taksi berhenti di depan gerbang perumahan elit di Pondok Indah. Rian meminta sopir menunggu di pos Satpam Klaster. Pak Ujang. Panggil Rian saat melihat satpam komplek yang sudah dikenalnya bertahun-tahun. Biasanya, Pak Ujang akan langsung membuka gerbang, memberi hormat, dan menyapa, "Malam, Pak Bos." Tapi malam ini, Pak Ujang tetap duduk di dalam pos. Ia menatap Rian dari balik kaca dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada hormat. Hanya ada rasa sungkan bercampur iba. Pak Ujang keluar perlahan, tidak membukakan gerbang. "Pak Ujang, buka gerbangnya. Saya mau ambil uang di rumah buat bayar taksi," perintah Rian, mencoba mengeluarkan sisa-sisa otoritasnya. "Maaf, Pak Rian," kata Pak Ujang sopan tapi tegas. "Instruksi dari Ibu Alia 1 jam yang lalu. Bapak dilarang masuk ke area komplek." "Apa? Ini rumah saya?" Status kepemilikan rumah sudah diklarifikasi oleh pengacara Ibu Alia tadi, Pak. Sertifikat atas nama Bapak Purnomo, ayah Ibu Alia. Dan hak huni Bapak sudah dicabut. Tapi saya butuh uang. Saya harus bayar taksi. Rian menunjuk taksi yang menunggu. Sopir taksi mulai turun, wajahnya masa melihat gelagat tidak beres. Pak Ujang menghela napas. Ia masuk ke dalam pos sebentar, lalu keluar membawa 2 kardus mie instan yang dilakban rapat. Ia meletakkan kardus itu di aspal, di luar gerbang. "Ini barang-barang Bapak. Ibu Alia bilang, cuma ini yang boleh Bapak bawa." Rian menatap kardus itu. "Apa ini?" "Baju-baju lama Bapak." "Dan?" Pak Ujang merogoh saku seragamnya, mengeluarkan 2 lembar uang Rp100.000. "Ini pesan dari Ibu Alia juga," katanya, "berikan ini untuk ongkos taksi dan makan malam terakhir. Selebihnya, cari sendiri." Rian menatap 2 lembar uang merah itu. Rasanya seperti ditampar bolak-balik. Istrinya, wanita yang memiliki kekayaan triliunan rupiah, memberinya 200.000 perak sebagai pesangon perpisahan. Itu adalah penghinaan yang sempurna. Alia sedang berkata, "Hargamu cuma segini." "Woi, mana bayarannya?" teriak sopir taksi yang sudah tidak sabar. Dengan tangan gemetar, Rian menyambar uang dari tangan Pak Ujang dan memberikannya pada sopir taksi. "Ambil, pergi sana." Sopir taksi itu mendengus, mengambil uangnya, lalu meludah ke tanah sebelum masuk mobil dan tancap gas. Meninggalkan Rian dan Siska di pinggir jalan yang gelap, di depan gerbang rumah mewah yang dulu adalah istana mereka. Siska menendang salah satu kardus dengan frustrasi. "Isinya apa ini? Baju bekas? Kita mau tidur di mana, Rian? Apartemenku disegel. Rumahmu dikunci. Kita gelandangan." Rian berjongkok, membuka lakban kardus itu dengan kasar. Isinya benar-benar baju lamanya. Kemeja flanel kotak-kotak yang sudah pudar warnanya. Celana jeans sobek di lutut yang ia pakai zaman kuliah. Kaos oblong promosi toko bangunan. Tidak ada jas Armani. Tidak ada sepatu kulit. Di tumpukan paling atas, ada sebuah amplop putih. Rian membukanya.
Di dalamnya ada secari kertas bertuliskan tulisan tangan Alia yang rapi. Mas Rian. Dulu, saat kamu melamarku dengan cincin mainan seharga Rp50.000, aku menerimanya dengan bahagia. Karena aku melihat laki-laki yang jujur dan pekerja keras. Pakaian di dalam kardus ini adalah pakaian yang kamu pakai saat itu. Saat kamu masih menjadi Rian yang aku cintai. Sekarang, kembalilah menjadi Rian yang itu. Mulailah dari nol. Karena Rian yang memakai jas mewah dan jam tangan Rolex adalah monster yang tidak aku kenal. Surat gugatan cerai akan dikirim besok pagi ke alamat orang tuamu di kampung. Selamat tinggal. Alia. Rian meremas surat itu. Dadanya sesak luar biasa. Rasa kehilangan itu akhirnya menghantamnya dengan telak. Bukan kehilangan harta, tapi kehilangan kesempatan. Kesempatan untuk hidup bahagia dengan wanita yang ternyata memiliki segalanya, baik hati maupun materi. Wanita yang bisa saja memberinya dunia, jika saja Rian tahu cara bersyukur. Tes. 1 tetes air jatuh ke pipi Rian. Bukan air mata, tapi air hujan. Langit Jakarta yang mendung sejak sore akhirnya tumpah. Hujan turun dengan deras, seolah alam semesta ingin membilas dosa-dosa Rian malam itu, atau sekadar menambah penderitaannya. Hujan. Sialan, teriak Siska, berlari mencari tempat berteduh di bawah pohon di seberang jalan. Rian, bawa kardusnya. Jangan diam aja kayak orang bego. Rian tidak bergerak. Ia membiarkan hujan mengguyur tubuhnya, membasahi jas mahalnya yang kini tak berharga, meresap ke dalam kulitnya yang dingin. Ia menatap gerbang rumahnya yang tertutup rapat. Di balik gerbang itu, di lantai 2, lampu kamar tidur utama menyala. Ia membayangkan Alia ada di sana. Mungkin sedang duduk di sofa empuk, meminum teh hangat, dikelilingi kenyamanan yang ia miliki. Sementara Rian, suaminya, maksudnya, segera menjadi mantan suaminya, duduk di aspal basah memeluk kardus mie instan berisi baju bekas. Rian, jerit Siska lagi dari seberang jalan. Cepetan sini, dingin. Rian menoleh perlahan menatap Siska. Wanita itu basah kuyup, make-upnya hancur total, wajahnya terlihat tua dan lelah karena amarah. Rian membandingkannya dengan wajah Alia yang tenang dan berwibawa di podium tadi. Apa yang sudah kulakukan? Batin Rian hancur. Aku menukar berlian dengan batu kali. Dengan langkah berat, Rian mengangkat kardus itu. Ia berjalan menunduk menembus hujan, menuju Siska, satu-satunya, harta, rongsokan yang tersisa baginya. Malam itu, Rian Pratama dan Siska Anggraini tidur meringkuk di emperan ruko tutup yang berjarak 2 kilometer dari rumah mereka, beralaskan kardus baju bekas, ditemani suara hujan dan penyesalan yang terlambat. Matahari pagi Jakarta yang terik menyengat kulit Rian, membangunkannya dari tidur paling tidak nyenyak sepanjang hidupnya. Ia mengerjap, silau. Bukan langit-langit kamar mewahnya yang ber-AC yang menyapanya, melainkan atap beton ruko yang kusam dan penuh sarang laba-laba. Tubuhnya terasa remuk. Tidur beralaskan kardus di lantai semen yang keras, membuat pinggangnya nyeri luar biasa. Bau sampah sisa hujan semalam masih menguar, bercampur dengan bau keringat apek dari tubuhnya sendiri. Di sampingnya, Siska masih tertidur dengan posisi meringkuk memeluk tas kosongnya. Gaun merah yang semalam terlihat seksi kini kotor, kusut, dan robek di bagian bawah. Make-upnya luntur, membuat wajahnya terlihat seperti hantu di siang bolong. Rian duduk, memegangi kepalanya yang pening. Perutnya berbunyi nyaring. Lapar. Sangat lapar. Ia merogoh saku celana jeans usangnya, satu-satunya celana yang ia miliki sekarang. 2 lembar uang Rp100.000 masih ada di sana. Uang terakhir pemberian Alia. 200.000, gumam Rian miris. Dulu ini cuma uang tip buat tukang parkir valet. Siska bergerak, lalu terbangun. Saat matanya terbuka dan melihat realitas di sekelilingnya, jalan raya yang bising, debu, dan ruko tutup, wajahnya langsung berubah masam. Aku lapar. Rian, rengek Siska tanpa basa-basi. Cari makan sana. Jangan cuma bengong. Rian menatap Siska dengan tatapan lelah. Tidak ada lagi panggilan, sayang. Tidak ada lagi kemanjaan. Yang ada hanya tuntutan. Kita harus hemat, SIS. Kita nggak tahu kapan bakal dapat uang lagi, kata Rian sambil berdiri,
menepuk-nepuk debu di pantatnya. Hemat? Kamu suruh aku makan batu? Bentak Siska. Kamu kan laki-laki. Usaha dong. Kamu mantan direktur utama, masa nggak punya koneksi satupun? Kata-kata Siska, meski menyebalkan, ada benarnya. Rian tersentak. Benar juga. Dia adalah Rian Pratama. Dia punya pengalaman memimpin perusahaan besar selama 3 tahun. Dia punya jaringan. Dia kenal banyak bos perusahaan kompetitor yang dulu sering mencoba membajaknya. Rian tersenyum kecil. Kepercayaan dirinya perlahan tumbuh kembali. Kamu benar, kata Rian, merapikan rambutnya yang berminyak dengan jari. Aku punya skill. Aku punya pengalaman. Persetan dengan Alia dan Cakrawala Group. Masih banyak perusahaan lain di Jakarta. Nah, gitu dong. Siska mulai sedikit bersemangat. Ya udah, sekarang kita cari makan dulu di warteg. Terus kamu lamar kerja. Awas kalau pulang gak bawa duit. Mereka makan di warteg pinggir jalan dengan lahap. Rian menghabiskan 2 piring nasi. Setelah kenyang, otaknya mulai bekerja. Ia tidak punya ponsel. Ponselnya rusak layarnya dan baterainya habis. Lagi pula pulsanya kosong. Ia harus datang langsung. Target pertamanya, PT Megah Konstruksi. Kompetitor utama Arta Gemilang. Pemiliknya, Pak Hendra, dulu pernah memuji Rian saat mereka bertemu di acara golf. Kalau bosan di tempat lama, pintu saya selalu terbuka. Begitu kata Pak Hendra waktu itu. Kamu tunggu di sini, kata Rian pada Siska yang sedang mengelap mulut dengan tisu kasar. Aku mau ke kantor Pak Hendra. Dekat dari sini, cuma naik angkot sekali. Aku ikut. Jangan. Penampilanmu. Rian menatap gaun pesta Siska yang hancur. Kamu terlalu mencolok. Tunggu di sini, jaga kardus baju kita. Dengan sisa uang 150.000, setelah bayar makan, Rian pergi. Ia mampir ke toilet umum pom bensin, mencuci muka, dan mencoba merapikan kemeja flanel lusuhnya agar terlihat sedikit seni. Ia meyakinkan diri bahwa penampilannya yang rugged ini bisa dianggap sebagai gaya eksentrik seorang profesional. Lobi PT Megah Konstruksi. Rian melangkah masuk dengan dagu terangkat, meski sandalnya berdebu. Resepsionis menatapnya dengan kening berkerut. Selamat pagi. Saya Rian Pratama. Saya ingin bertemu Pak Hendra. Beliau teman baik saya, kata Rian percaya diri. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputernya, lalu menatap Rian lagi. Ada kilatan aneh di matanya. Kilatan yang sama dengan resepsionis hotel semalam. Penghinaan. Sebentar ya, Pak, katanya dingin. Ia menelepon ke dalam. 5 menit kemudian, seorang satpam datang. Bukan Pak Hendra. Pak Hendra sedang sibuk. Bapak diminta meninggalkan tempat, kata satpam itu tegas. Apa? Bilang saya Rian. Rian Pratama dari Arta Gemilang. Dia pasti mau ketemu saya. Rian ngotot. Tiba-tiba, pintu lift terbuka. Pak Hendra keluar bersama beberapa stafnya. Ia melihat keributan di lobi. Hendra, panggil Rian, melambaikan tangan. Ia mencoba menerobos satpam. Hendra, ini aku, Rian. Pak Hendra berhenti. Ia menatap Rian dari ujung kaki ke ujung kepala. Tidak ada senyum ramah seperti di lapangan golf dulu. Wajahnya datar, bahkan cenderung jijik. Rian Pratama, ucap Hendra pelan. Sedang apa kamu di sini dengan pakaian gembel begitu? Ceritanya panjang, Hen. Ada sedikit masalah internal. Aku keluar dari Arta Gemilang. Aku ingat tawaranmu dulu. Aku siap bergabung dengan timmu. Dengan pengalamanku, aku bisa bantu naikkan omset Megah Konstruksi. Rian berpromosi dengan antusias. Pak Hendra tertawa. Tawa yang keras dan menyakitkan. Staf di belakangnya ikut tersenyum sinis. Bergabung? Kamu mau melamar kerja? Tanya Hendra. Ya, posisiku di sana dirut, tapi aku nggak keberatan jadi direktur operasional di sini. Atau YM dulu juga boleh. Tawar Rian, mencoba rendah hati. Hendra menggeleng-gelengkan kepala. Ia memberi isyarat pada sekretarisnya. Sekretaris itu menyerahkan sebuah tablet pada Rian. Baca ini, Rian, kata Hendra.
Rian melihat layar tablet itu. Itu adalah email blast dari Asosiasi Pengusaha Properti Indonesia. Peringatan daftar hitam, blacklist, profesional nama, Rian Pratama jabatan terakhir, Direktur Utama PT. Arta gemilang alasan. Terlibat kasus penggelapan dana korporasi senilai 15 miliar rupiah, pemalsuan dokumen audit, dan penyalahgunaan wewenang. Sedang dalam proses penyidikan kepolisian. Status, do not hire, jangan direkrut. Tangan Rian gemetar. Tablet itu hampir jatuh. Cakrawala Group itu raksasa. Rian, kata Hendra dingin. Bu Alia mengirim bukti-bukti kejahatanmu ke semua asosiasi bisnis pagi ini. Tidak ada satupun perusahaan waras di Indonesia yang mau mempekerjakan maling sepertimu. Ini fitnah. Rian mencoba membela diri, tapi suaranya lemah. Fitnah? Hendra mendekat, berbisik tajam. Aku lihat beritanya di grup WhatsApp para CEO. Istrimu, maaf. Mantan istrimu, Bu Alia, membeberkan bukti transfer ke rekening selingkuhanmu itu. Kamu bukan cuma pencuri, Rian. Kamu bodoh. Kamu mengkhianati wanita yang menjadikanmu raja. Hendra mundur, kembali menatap satpam. Usir dia. Kalau dia melawan, panggil polisi. Saya tidak mau lobi kantor saya kotor. Baik, Pak. Rian diseret keluar dengan kasar. Ia terlempar ke trotoar panas di depan gedung kantor. Lututnya lecet. Tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Pintu masa depannya telah tertutup. Alia tidak hanya memecatnya. Alia telah membunuh karirnya. Memastikan Rian tidak bisa bangkit lagi di dunia yang sama. Siang hari, kembali ke warteg. Rian berjalan gontai kembali ke warteg tempat Siska menunggu. Panas matahari terasa membakar kulit kepalanya. Saat sampai, ia melihat pemandangan yang membuatnya darahnya mendidih. Siska sedang duduk berhadapan dengan seorang sopir truk di bangku panjang warteg. Siska tertawa genit, menyentuh lengan sopir truk yang bertubuh besar dan berkeringat itu. Sopir itu terlihat menyeringai, matanya jelalatan menatap belahan dada Siska yang terekspos karena gaunnya yang robek. Siska, panggil Rian. Siska menoleh, wajahnya berubah datar melihat Rian. Udah balik. Gimana? Diterima? Rian menggeleng lemah. Ia duduk di samping Siska, menatap tajam sopir truk itu. Sopir itu mendengus, lalu berdiri. Nanti lagi ya, Neng, katanya pada Siska sambil mengedipkan mata, lalu pergi. Kamu ngapain godain sopir truk? Desis Rian marah. Cari cadanganlah, jawab Siska enteng. Lihat muka kamu yang kusut itu, aku tahu kamu gagal. Ditolak kan? Mereka sudah tahu kasusnya. Alia memblacklist namaku, aku Rian jujur, suaranya putus asa. Siska memutar bola matanya. Bagus. Jadi kamu sekarang benar-benar nggak berguna? Terus kita mau makan apa nanti malam? Uang tinggal 50.000. Kita cari kerja kasar, kata Rian. Harga dirinya sudah jatuh ke titik nadir. Ia tidak punya pilihan. Tadi di jalan aku lihat ada proyek pembangunan ruko. Mereka butuh kuli panggul harian. Bayarannya 100.000 sehari. Kuli? Siska menjerit jijik. Tangan haluskus ini kamu suruh ngaduk semen? Aku yang kerja. Kamu bantu apa kek? Cuci piring di sini atau apa? Ogah. Siska meludah ke tanah. Mending aku ikut abang truk tadi. Minimal dia punya duit buat beli bensin dan rokok. Siska, jaga mulutmu. Aku ini suamimu, pacarmu. Siska berdiri, menatap Rian dengan tatapan merendahkan yang sama persis seperti tatapan Alia semalam, namun versi Siska lebih vulgar dan kasar. Dengar ya, Rian. Aku mau sama kamu karena kamu direktur. Karena kamu punya duit. Karena kamu bisa beliin aku tas branded. Kalau kamu cuma jadi kuli, apa bedanya kamu sama cowok-cowok kampung di desaku dulu? Siska mengambil tas kosongnya. Kita putus. Apa? Rian ternganga. Kamu ninggalin aku saat aku susah? Gara-gara kamu aku jadi begini, Siska? Aku korupsi buat menuhin gaya hidupmu. Salah sendiri mau, balas Siska ketus. Cowok bego emang makanan empuk cewek matre kayak aku. Dah
Bye. Tanpa menoleh lagi, Siska berjalan pergi mengejar arah truk tadi parkir. Ia melambaikan tangan, memberhentikan sebuah truk lain yang lewat. Rian melihat dengan mata kepalanya sendiri, wanita yang demi dia Rian rela menceraikan istri sempurnanya, kini naik ke kabin truk orang asing hanya demi tumpangan dan makan siang. Rian sendirian. Benar-benar sendirian. Sore hari, proyek ruko. Angkat yang benar. Jangan lelet. Teriakan mandor proyek memecut telinga Rian. Rian Pratama, mantan direktur utama yang biasa memegang pulpen Montblanc dan menandatangani kontrak miliaran, kini memanggul sak semen seberat 50 kg di pundaknya. Kakinya gemetar. Punggungnya serasa mau patah. Keringat membanjiri seluruh tubuhnya, membuat kemeja flanelnya basah kuyup dan bau. Debu semen menempel di wajahnya, masuk ke mata dan hidungnya. Aduh. Rian tersandung batu, jatuh tersungkur. Sak semen menimpa kakinya. Woi, hati-hati. Semen mahal itu, bentak mandor. Kalau pecah, potong gaji lu. Rian meringis menahan sakit di kakinya. Ia mencoba bangkit, tapi tenaganya sudah habis. Ia belum makan sejak siang tadi karena uangnya habis untuk membeli air mineral dan rokok, kebiasaan buruk yang sulit ia hilangkan saat stres. Di seberang jalan, sebuah videotron besar menyala. Menampilkan berita sore. Rian menyipitkan mata yang perih kena debu semen. Di layar raksasa itu, wajah Alia muncul. Cantik, anggun, berwibawa. Ia mengenakan blazer putih bersih, rambutnya ditata rapi. Ia sedang diwawancarai oleh stasiun TV nasional. Kami sedang melakukan bersih-bersih total di manajemen Arta Gemilang. Suara Alia terdengar jernih dari pengeras suara videotron. Kami berkomitmen untuk mengembalikan integritas perusahaan. Dana-dana yang hilang akan kami ganti, dan kesejahteraan karyawan adalah prioritas utama kami sekarang. Reporter bertanya, bagaimana dengan mantan manajemen lama, Bu Alia? Alia tersenyum tipis di layar. Senyum yang membuat hati Rian hancur berkeping-keping. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran, jawab Alia bijak. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Saya sudah melupakan mereka. Fokus saya sekarang adalah masa depan. Alia sudah melupakannya. Di saat Rian berjuang menahan napas di bawah beban semen 50 kg, Alia sedang terbang tinggi, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Rian melihat sekelilingnya. Para kuli lain sedang istirahat minum kopi plastik. Salah satu dari mereka menatap Rian kasihan. Baru pertama kerja ginian ya, Mas? Tanya kuli tua itu, menyodorkan gorengan dingin. Nih, makan. Muka Mas pucat banget. Rian menerima gorengan itu dengan tangan gemetar yang kotor oleh semen. Dulu, ia akan membuang makanan murahan seperti ini. Sekarang, gorengan dingin itu terlihat seperti steak wagyu di matanya. Makasih, Pak. Suara Rian serak. Ia menggigit gorengan itu, dan air matanya tumpah. Bercampur dengan debu semen di pipinya, menciptakan lumpur kesedihan. Ia menangis sesenggukan di pinggir jalan, di bawah bayang-bayang videotron yang menampilkan wajah mantan istrinya. Ia sadar sekarang. Harga dirinya bukan jatuh. Harga dirinya sudah hancur lebur menjadi debu, sama seperti semen yang menempel di kulitnya. Ia bukan siapa-siapa tanpa Alia. Ia hanyalah pria bodoh yang membuang berlian demi menggenggam kotoran. Dan ini baru hari pertama. 6 bulan kemudian. Langit Jakarta pagi itu cerah, seolah ikut merayakan transformasi besar yang terjadi di gedung pencakar langit di kawasan Sudirman itu. Gedung yang dulunya dikenal sebagai markas kepemimpinan arogan Rian Pratama, kini memancarkan aura yang berbeda. Di lobi utama PT Arta Gemilang, suasana sibuk namun hangat terasa kental. Tidak ada lagi karyawan yang berjalan menunduk takut dimarahi. Tidak ada lagi bisik-bisik ketakutan. Dina, yang dulu hampir dipecat dan kini bekerja di bagian arsip dengan tekun, berjalan membawa tumpukan dokumen. Wajahnya berseri. Meski gajinya masih dipotong untuk melunasi utang, ia bersyukur. Adiknya sudah sehat berkat bantuan medis dari asuransi kesehatan kantor yang baru, kebijakan pertama yang ditandatangani Alia setelah mengambil alih. Pagi, Bu Alia. Sapa resepsionis baru dengan ramah saat pintu kaca otomatis terbuka. Alia melangkah masuk.
Ia mengenakan setelan blazer warna krem yang elegan, memancarkan wibawa namun tetap terlihat lembut. Rambutnya digerai indah, dan senyum tulus menghiasi wajahnya. "Selamat pagi," balas Alia, mengangguk pada satpam dan staf kebersihan. Ia hafal nama mereka satu persatu. "Pak Budi, bagaimana kabar istri Bapak yang baru melahirkan?" "Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih." "Hampers bayinya," jawab satpam itu dengan mata berbinar. Alia tersenyum dan melanjutkan langkahnya menuju lift khusus direksi. Di sampingnya, Pak Surya berjalan tegap membawa tablet jadwal harian. "Agenda hari ini padat, Bu," lapor Pak Surya. Jam 10 ada penandatanganan kontrak dengan investor Jepang. Jam 1 siang makan siang dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dan sore nanti ada kunjungan ke panti asuhan binaan perusahaan. "Bagus," kata Alia. "Oh ya, Surya. Bagaimana perkembangan kasus hukum manajemen lama?" Pak Surya menekan tombol lift. Wajahnya sedikit menegang sebelum menjawab. "Vonis sudah dijatuhkan pengadilan pagi ini, Bu." Alia terdiam sejenak. Pintu lift tertutup, membawa mereka naik ke lantai teratas. "Bacakan," perintah Alia tenang. Saudari Siska Anggraini divonis 4 tahun penjara atas kasus penggelapan dana dan penipuan berlapis. Semua asetnya yang tersisa disita negara. Kabar terakhir, dia histeris di ruang sidang dan menyalahkan semua orang, termasuk orang tuanya sendiri. Alia menghela napas panjang. Kasihan orang tuanya. Tapi hukum tetap hukum. "Dan Rian Pratama?" tanya Alia pelan. "Saudara Rian?" Pak Surya ragu sejenak. "Dia lolos dari hukuman penjara karena ibu memutuskan tidak menuntutnya secara pidana untuk kasus korupsi internal, hanya perdata. Tapi karena dia tidak sanggup membayar ganti rugi perdata senilai 15 miliar rupiah, dia dinyatakan pilot total oleh pengadilan. Namanya masuk daftar hitam bei checking seumur hidup. Tidak bisa buka rekening, tidak bisa kredit, tidak bisa keluar negeri." "Di mana dia sekarang?" Laporan terakhir menyebutkan dia terlihat di sekitar kawasan Tanah Abang. Bekerja serabutan. Kadang jadi kuli panggul, kadang jadi tukang parkir liar. Alia mengangguk. Tidak ada rasa senang, tidak ada rasa sedih. Hatinya sudah netral. "Cukup. Tutup bukunya. Kita fokus ke masa depan," kata Alia tegas saat pintu lift terbuka di lantai eksekutif. Siang hari, kawasan Tanah Abang. Matahari membakar aspal Jakarta tanpa ampun. Di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang yang semrawut, seorang pria kurus kering dengan kulit terbakar matahari sedang sibuk meniup peluit. Ia memakai rompi oranye kusam yang kebesaran. Wajahnya tertutup debu jalanan, rambutnya yang dulu selalu rapi dengan pomade kini acak-acakan dan kusam. "Itu Rian. Terus. Ya, OP." Rian berteriak parau, memandu sebuah mobil box pengantar barang untuk parkir. Sopir mobil box itu melempar uang receh Rp2.000 ke jalan. Rian buru-buru memungutnya sebelum terlindas motor lain. Ia mengusap uang receh itu ke celana jeansnya yang sudah sobek di sana-sini, celana yang sama dengan yang ia pakai 6 bulan lalu saat diusir. 2.000. Gumam Rian, menatap koin itu nanar. Cukup buat beli es teh plastik. Hidupnya berubah 180 derajat. Tidak ada lagi ruang ber-AC. Tidak ada lagi sekretaris cantik. Yang ada hanya debu, keringat, dan bentakan orang-orang yang dulu ia anggap rendahan. Teman-temannya hilang semua. Saat tahu Rian jatuh miskin dan masuk daftar hitam, nomor HP-nya diblokir. Keluarganya mal. Orang tuanya di kampung menolak menerimanya pulang, karena berita tentang korupsi dan perselingkuhannya sudah menyebar sampai ke desa. Dan Siska? Wanita itu adalah penyesalan terbesarnya. Setelah meninggalkannya di warteg hari itu, Rian mendengar Siska terlibat sindikat penipuan online demi gaya hidup dan akhirnya tertangkap polisi. Rian duduk di trotoar, meneguk es teh manis yang ia beli dari pedagang keliling. Matanya menatap sebuah videotron raksasa di seberang jalan raya. Di layar itu, sebuah iklan layanan masyarakat muncul. Menampilkan sosok wanita sukses yang sedang memotong pita peresmian sekolah gratis. Alia, mantan istrinya, terlihat begitu bercahaya. Senyumnya tulus,
matanya memancarkan kebahagiaan dan kedamaian. Di bawah namanya tertulis, Alia Cakrawala, CEO of the Year. Rian tersedak es tehnya. Rasa perih menjalar di dadanya. Bukan karena sakit fisik, tapi karena rindu dan penyesalan yang terlambat. Dulu, wanita hebat itu adalah miliknya. Wanita itu mencuci bajunya, memijat kakinya saat lelah, dan mendengarkan keluh kesahnya. Wanita itu menyembunyikan sayap emasnya hanya untuk berjalan beriringan dengan Rian di tanah becek. Tapi Rian malah mematahkannya. "Mas, minggir mas. Jangan ngelamun di situ," bentak seorang satpam toko kain. Rian tersentak kaget. "Iya, Pak. Maaf." Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah, Rolls-Royce Phantom, berhenti tepat di depan lobi Hotel Bintang 5 yang letaknya berseberangan dengan pasar tempat Rian mangkal. Rian terpaku. Ia kenal mobil itu. Itu mobil dinas utama Cakrawala Group. Pintu penumpang dibuka oleh sopir berseragam. Alia turun dengan anggun. Jarak mereka hanya terpisah jalan raya selebar 10 meter. Rian berdiri, jantungnya berdegup kencang. Naluri lamanya muncul. Ia ingin berlari, menyeberang jalan, bersimpuh di kaki Alia. Ia ingin berteriak, "Al, ini aku. Maafkan aku. Beri aku kesempatan kedua." Rian melangkah maju satu langkah. Namun, langkahnya terhenti saat melihat seorang pria tegap dan tampan keluar dari pintu sebelah. Pria itu bukan Pak Surya. Pria itu terlihat muda, cerdas, dan menatap Alia dengan penuh kekaguman. Pria itu adalah mitra bisnis baru Alia, seorang pengusaha teknologi dari Singapura. Mereka berdua berjalan berdampingan masuk ke lobi hotel. Alia tertawa renyah menanggapi candaan pria itu. Tawa yang sudah lama tidak Rian dengar. Rian melihat pantulan dirinya di kaca jendela toko di sebelahnya. Dekil. Bau. Hina. Ia membandingkan dirinya dengan pria di samping Alia. Bagaikan langit dan kerak bumi. Rian mundur. Kakinya lemas. Ia sadar, ia tidak pantas bahkan hanya untuk menyapa Alia. Ia adalah masa lalu yang buruk, noda yang sudah berhasil Alia hapus. Mendekati Alia hanya akan mengotori kebahagiaan wanita itu. "Tuhan itu adil," bisik Rian, air mata mengalir membasahi pipinya yang kotor. Dia memberikan surga pada malaikat, dan neraka pada iblis. Rian membalikkan badan. Ia memungut rompi parkirnya yang jatuh. Ia kembali ke tengah jalan yang panas, meniup peluitnya. Menjalani hukuman seumur hidupnya dalam kesunyian dan penyesalan. Sore hari, rooftop gedung Cakrawala. Acara peresmian berjalan lancar. Alia berdiri di balkon rooftop gedung pencakar langit miliknya, menatap langit Jakarta yang mulai jingga. Angin sore menerpa wajahnya dengan lembut. Pak Surya menghampirinya, membawakan secangkir teh chamomile hangat. "Lelah, Bu?" Sedikit, Alia tersenyum, menerima cangkir itu. Tapi lega. "Tadi di lobi hotel, Ibu melihatnya?" tanya Pak Surya hati-hati. Alia menyesap tehnya. Matanya menerawang ke kejauhan. "Melihat siapa?" "Rian. Dia jadi tukang parkir di seberang jalan. Saya melihat dia menatap Ibu tadi." Alia diam sejenak. Sebenarnya, ia melihatnya. Ia melihat sosok kurus dan kotor itu dari sudut matanya. Ia mengenali postur tubuh yang dulu pernah ia peluk setiap malam. "Saya melihatnya, Surya," jawab Alia pelan. "Ibu tidak ingin menyapanya? Atau memberinya sedikit bantuan? Ibu kan paling tidak tega melihat orang susah." Alia menggeleng tegas. Ia meletakkan cangkir tehnya di meja. "Saya sudah membantunya, Surya. Saya memberinya pelajaran paling berharga dalam hidup, konsekuensi." Alia memutar tubuhnya, menatap Cakrawala kota yang luas. "Kalau saya memberinya uang sekarang, dia tidak akan pernah belajar. Biarkan dia berjuang dengan kakinya sendiri. Biarkan dia merasakan bagaimana susahnya mencari uang halal, seperti yang dia hina dulu. Itu adalah bentuk kasih sayang terakhirku padanya. Membiarkan dia menjadi manusia seutuhnya lewat penderitaan." Pak Surya tersenyum bangga. "Ibu benar-benar bijaksana. Ayah Ibu pasti bangga di atas sana." Alia tersenyum. Ia merasa ringan. Beban masa lalu, rasa sakit dikhianati,
rasa dendam, semuanya sudah luruh. Ia bukan lagi Alia si istri yang tersakiti. Ia bukan lagi Alia si wanita pendendam. Ia adalah Alia Puspita Cakrawala. Sang ratu yang berdiri tegak di atas reruntuhan masa lalunya, membangun istana baru yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih bermartabat. Ponselnya berbunyi. Panggilan dari investor di London. Ayo, Surya, kata Alia, membalikkan badan dan berjalan masuk kembali ke kantornya dengan langkah mantap. Hak sepatunya berbunyi tak penuh percaya diri. Dunia tidak akan menunggu kita. Di belakangnya, matahari terbenam sempurna, menutup hari yang panjang, dan menjanjikan esok yang jauh lebih cerah bagi mereka yang berani berjalan di jalan yang benar.